buka Alkitab di sini, enggak waktunya. Saya bukan. Iya, saya bukan bertanya sembarang aja. buka Alkitab di sini. Nah, Baik, saya kalian bertanya ke Bapak. Kalian yang segampang itu buka Alkitab di mana-mana. Kalau kami nggak bisa, harus di dalam gereja. Begitu. Nah, Kalau gitu. gini aja, pertanyaannya Itu yang gampang aja deh. udah, cukup. Baik, yang gampang aja ke Bapak. Apakah Tuhan itu apa yang maha gampang? perkasa, Pak? Apakah Tuhan itu maha perkasa? Maha perkasa. Nggak ada Allah. sama kami maha perkasa. Nggak ada. Oh, berarti Maha Tuhan perkasa. tidak maha perkasa. Maha Nggak, kuasa. maha kuasa. Maha kuasa. Oh, Tuhan maha kuasa. Baik. Iya. Ketika Bapak mengatakan Tuhan itu maha kuasa, kenapa Tuhan bisa kalah sama Yakob digebugin, Mbak? Sama siapa kalah? Sama Mana Yakob buktinya kalah? berkelahi. Baik, Pak Budi, tolong dibaca Kejadian 32, Pak Budi, nomor 29. Siap, brother. Kejadian 32 nomor 28. Kejadian Iya, 32 siap, nomor sabar. 28 29. Baik. Kasihan ini. 28 Kasihan. 29. Baik, Kasihan tolong lah saya dibacakan sama Pak Budi. kamu. 28 nih. Oke, 28 29. Saya cari dulu. Lupa gue kameranya. Baca mulai dari Nih. 20. Baca mulai dari 20. Alah, lu baca lah. Masa enak aja lu nyuruh gue. Gue sih disuruh sama saudara gue nurut. Lu siapa? Sama. Ngasih Kamu kuliah, kan ngasih duit jajan gue kuliah aja kagak. Lu mau nyuruh-nyuruh lagi. Kamu kan Sebentar Bang bertanya Dewa, sama aku, karena Pak. Bang Dewa yang nyuruh saya ikutin. Tenang Bang Dewa, diam lo. Baik. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Gimana, Pak? Menang. Makanya Gimana, aku Pak? bilang tadi. Aku bilang Kita dulu izin dulu. baca mulai dari Sebenarnya atas kita sampai bawah. harus. Kita dulu Pak Sianturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bang Juma harus bertugas dulu nih. Kayaknya banyak nih Bang Juma nih. Assalamualaikum Bang. Bang Juma. Lanjutkan. Sebentar, kita pengen tahu ini Bang Juma atau bukan. Asli tuh, Suara asli Pak. kecil. Gurunda, Iya, Gurunda. takutnya soalnya kan lagi rame posisi beliau, lagi rame. Bener, banyak palsu. Akun Bang Juma soalnya banyak banget yang ini, Betul. Yang malsuin. yang malsuin banyak. Gedein Bunda layarnya Bunda, gedein Bunda. Kecil Bang. Aja terus like Santuri, ajar aja terus. Bang Zuma, suaranya kayak suara ini minoritas. Kecil amat. Sambil di itu ya, Bang Juma ya. Ini Dewa belum beres ya. Dewa belum beres. Sesuai dengan pernyataan dari Pak Sianturi tadi mengatakan kalau Tuhan itu maha kuasa, El Gibor, El Shaddai, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa di dalam Kejadian 32 nomor 28 Tuhan bisa kalah digebugin sama Yakob? Silakan, Pak. Makanya aku bilang tadi, baca dari atas sampai ke bawah, jangan satu ayat kau baca biar tahu kau artinya. Baik, saya baca kalau begitu ya, Bisa dari kau atas ya. amati. Iya, baik, saya baca dari atas, Pak ya. Sebentar. Lalu tinggallah Yakob seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakob sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakob, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau pergi, tidak akan memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakob. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Silakan, Pak. Lagi kurang ke bawah. Baca terus. Kurang ke bawah. Dan lagi engkau terus. menang. Bertanyalah Yakob, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakob di situ. Yakob menamai tempat itu apa sih? Sebab apa sih Pak Budi namanya apa tuh? Nah itu pokoknya Pak ya. Bla 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 bla. Silakan.
Bagaimana dengan kejadian Penil. Bagaimana dengan kitab Kejadian 32 nomor 28 yang menyatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob melainkan Yesrael, dan karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Silakan, Pak. Nah, begini. Kalau Tuhan itu nggak ada kekerasan, dia selalu mengalah. Oh, mengalah. Iya. Nggak ada kekerasan bagi dia. Baik. Dia mengalah untuk menang. Jadi sama kayak kamu. Kamu berkeras sama kami mengalah. Kami untuk menang gitu. Saya bukan Allah, Pak. Saya bukan Tuhan. Jangan samakan, Pak. Bukan Allah, aku bilang kau. Makanya aku bilang kau. Kalau kau bukan Allah. Bodoh kali kau. Nah. Oh, biasa, Pak. Biasa aja, Pak. Biasa aja. Nah, itu maksudku tadi. Kan aku bilang tadi kau. Bukan Allah kau. Baik. Terus? Nah. Jadi aku mengalah untuk menang. Oh, berarti dalam hal ini Allah yang Maha Perkasa. Baik. Berarti dalam hal ini Allah yang Maha Perkasa, keperkasaannya itu gugur. Kenapa? Karena beliau digebukin. Jangan kau bilang kau apanya, nggak ada perkasa. Penguasa. Ya, berarti penguasa di sini bisa kalah sama Israel, sama Yakob, betul tidak? Ya, kalah. Digebukin, Pak. Tapi dia nggak mau kekerasan. Iya. Dia nggak bawa kekerasan, tetapi dia memerintahkan suruh membunuh yang namanya kaum Amalek. Seperti itu, Pak ya? Iya. Nah, berarti artinya, berarti kemahakuasaannya itu ternyata gugur, Pak. Apa yang dikuasai sama dia ketika yang namanya? Lah, Pak. Kok gugur kau bilang? Bapak tahu nggak arti yang namanya maha kuasa itu apa, Pak? Malah dia melawan dia, membunuh siapa itu, malah gugur kekuasaannya. Salah kau. Pak, tahu makna dari maha kuasa nggak, Pak? El Gibor, El Shaddai, tahu nggak, Pak? Artinya apa? Nggak tahu. Nah, coba pengen tahu El Gibor itu. Baik, El Gibor itu artinya apa, Pak? El Gibor. Pak, Tuhan Anda kayak singa ya, Pak ya. Tuhan Anda seperti singa ya. Nih ayatnya. Yeremia 25. Tuhan Anda singa. Nih. Silakan murka Tuhan yang menyala itu seperti singa. Sebentar. Tuhanmu kayak mana rupanya? Noise. Jangan kau bilang kau singa. Noise. Baik, Pak Sianturi. Kau saling menghargai lah, jangan kayak gitu. Iya, saling menghargai. Iya. Jangan jangan. Kalau mau perlu jumpa kita, kalau apa kau? Udah, Pak. Iya, jangan saling ini ya, Bang Gemah. Silakan. Bang Gemah membaca ayat. Saya baca ayat. Masa premi? Kamu menghina Bible kamu, Yeremia. Anjing. Yeremia 25. Oh, ini. Lu baca. Murka Tuhan yang menyala itu seperti singa. Ini singa nih apa nih? Gedein Bu Rahma, gedein tolong gedein Bu Rahma, tolong gedein dulu. Tolong diem dulu nih, gua bacain. Diem. Borjong, diem lo. Kau ya borjong. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu seperti singa. Nih Borjong, lu baca nih. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu seperti singa yang meninggalkan semak-semak persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan. Borjong, Puki. Udah nanti rungkat. Udah nanti rungkat. Diam. Udah. Nanti kau bilang. Udah Sianturi, nanti ku turunkan. Udah. Jangan turunkan, nggak apa-apa. Kalau gini nggak bagus gini. Udah. Saudara saya sudah diam. Udah itu Bible mau Bang dibaca. Ya. Iya, jangan dibilang Tuhanmu singa. Itu salah. Itu di Bible mu Bang. Kamu lihat tadi itu tuh. Seperti bukan Tuhan singa kan, di seperti katanya. Seperti. Bukan singa, tapi si Dewa tadi bilang singa. Kok Dewa? Jangan kau bilang. Nah, siapa? Dewa bawa. Tahu nggak kau seperti singa. Seperti. Ya udah bukan singa. Seperti. Itu kan perumpamaan. Perumpamaan. Kan perumpamaan. Iya. Singa. Iya.
Ya udah, Kau Ya Allah, ya Robi. udah, Ya udah, Allah, ya Robi. udah. Bahasa kasih Gak keluar. tahu kau. Kalau dipancing. Kenapa, Pak? Gak sopan Kenapa? kau, gak sopan. Kami membaca ayat, Pak. Kau bilang Tuhanku singa. Tuhanmu ke mana rupanya? Kami membaca ayat. Kau bilang Tuhanku singa, ada tertulis itu. Ada tertulis di situ. Itu kan Bahkan- seperti anjing. Oh, bahkan seperti ini, Pak. Berkepala 7, bertanduk 7, bermata 7. Tuhan Bapa Wih. itu. Itu seperti. Iya, artinya itu Tuhan Bapa itu binatang. Binatang seperti domba yang disembelih. Ah, Tuhanmu lah binatang. Ah, Itu kan faktanya seperti itu, Pak. Kami kan di sini membaca ayat. Bukan kami menghina, bukan kami menghujat. Turunkan aja Bukan. udah. Pak, Bang siapa? Mama Chow. Mama Chow ini apa? Kristen apa Muslim? Mama Chow. Bunda, Bang Zuma gedein lagi, Bunda. Mama Chow. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Waalaikumsalam, kedengaran. Tadi di kick itu ya? Iya, aku lompat. Aku kick. Jangan dikit, naikin lagi aja. Oh, salah metode penyampaiannya salah. Kalau ada yang sudah kasar begitu, masukkan yang lembut. Dihentikan yang mulai hujat, berhenti masukkan yang bisa lembut supaya masuk. Dewa tadi nggak mau kepancing, Bang. Nggak mau kepancing. Dia mau ngata-ngatain Dewa apapun ya bebas, terserah saja. Selama pribadi Dewa dihina itu Dewa fine-fine aja. Sudah Dinaikin bosen, aja Bang. lagi. Dewa dibilang Dinaikin anak aja. dajjal, Dewa dibilang iblis. Udah, Dewa nggak pusing. Selama Iya, dia betul. tidak menghujat Rasulullah, Dewa nggak pusing. Kabur. Ada. Kita juga gitu loh. Kita tuh cuma bacain kitabnya aja. Nggak ada kita menghujat sekarang. Gitu. Dinaikin Ya, aja. silakan. Hukum wali aja. Selamat malam Pak Charles. Pak Charles. Pak Charles Kristen ya? Pak Charles. Oke, silakan Bang, mau diskusi sama Gurunda, silakan. Semangat malam, Paman Charles. Selamat malam. Suaranya kecil, Bang. Oh, sorry. Orang dia baru ngomong. Udah ngomong dia. Lah, Pak Charles suaranya kecil, Pak. Dengar? Pak Charles ada yang mau ditanyain. Tadi mestinya tadi ya kan di-kick suruh bertanya aja lah. Iya. Sekarang kita jangan asal kick karena Oten itu langka. Makanya Kristen gini ya. itu ini Saudara- barang langka. Ya, makanya gini ya saudara, nggak usah kita apa yang memancing-mancing mereka, karena apa, keluar hujatannya, akhirnya rungkat nih permanen lagi. Santai lah kita ya saudaraku, ada Gurunda bisain. Ayo teman-teman Kristen di bawah silakan naik. Bertanya lah aja lah. Daripada ditanya nggak ada jawaban, mending nanya aja. Charles, apa ramu sanga mu tak nama pau? Penam tandai solam mulai. Mana tak mu map kada-kada? Oh samune, apa? Apa kata Bra? Kupa kapra. iya. Silakan Pak Iya, Charles. pengoro Bang. Pengoro semuanya Bang, bener Bang. Apa ramu sanga na Tadi ini Banyuma, dia tanya Kenapa Ganda? Kenapa? tadi topiknya gini, dia bertanya, kenapa kau sholat Jumat? Dijawab kan oleh Ustadz Alif. Terus saya tanya balik gitu. Ya terus kenapa kau beribadah hari Minggu? Ya terserah saya dong. Ada perintahnya nggak ada ya. Suka-suka saya gitu jawabannya. Ya gimana kita nggak ketawa? Nah, terus kedua dia ngomong gini, kau jangan urusi agamaku dong. Gitu. Itu sih selalu jawabannya yang diulang-ulang.
begitu kira-kira. Gimana ceritanya nggak bisa diurusin agamanya sementara Allah dibilang punya anak? Allah jadi daging, ya diurusilah agamanya. Nah itu Itu adalah Allah dan firman itu menjadi daging, berarti Allah jadi daging. Bagaimana kita tidak terpanggil untuk bahas Bibelmu? Nah itu dia. Kalau dibilang dan Theos itu telah menjadi daging baru gitu loh. Tapi kalau kita juga bahas Tuhannya Yahudi, lalu yang kita cemooh Kristen juga tidak nyambung. Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Katakan aja di dalam Matius 11 nomor 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti Yesus kalah daripada Yohanes Pembaptis. Terlalu jauh bandingkan dengan Tuhannya Yahudi. Dengan Yohanes Pembaptis saja Yesus kalah besar. Bagaimana mau bahas besar? Oh Samune, apa Rayama? Ada yang mau naik itu Bunda Rama, silakan naikkan tuh, ada yang minta naik. Demum para ketuak. C. Ada yang minta C. naik tuh Bunda Rama, naikkan. 1 2 cek. C. Nah ini dia mau bertanya nih. Selamat malam online, Sob. Ya, halo, selamat malam, selamat kita berjumpa dari live ini ya. Ya, dari tadi dengar Bang. Saya kan Kristen Katolik. Anda Kristennya, Bro? Katolik. Hah? Oh, Katolik. Ya, Kristen Katolik saya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, Bang. Enggak, Bang. Saya mau ini, Bang, mau meluruskan yang tadi kan yang bilang begini, kenapa apa namanya? Tuhan itu Tuhan apa namanya? Sabar dulu, Bang, sabar dulu, Bang. Tuhan apa? Begitu susah untuk mengucapkannya. Di live ini, live di sini kan kebanyakan yang non Islam, jadinya yang Katolik atau Kristen cuma 1-2 dikeroyokin oleh banyak orang, jadinya orang pada panik lah. Orang belum omong, aduh langsung sambar sama yang lain, jadinya nggak ketemu, ya kan? Iya, iya. Coba saling mendengarkan biar enak. Masa ditanya terus apa masalahnya, kawan? Ya, lanjut. Masalahnya kalau kita nggak menghargai lagi orang ngomong, sama bohong kita. Ngapain kita buka rom-rom begini kalau nggak dengerin ngomong orang, ya kan? Percuma. Oke. Apa temanya ini? Nasihat itu yang saya sampaikan biar kita saling menghargai lah, ya kan? Iya. Jangan Oke, mari kita saling menghargai. Karena ajaran saya nggak boleh tekan-tekan. Ngapain kita tekan-tekan kalau nggak ada gunanya, kan? Kayak di sini nih tadi tekan-tekan banget gitu. Tadinya orang tegang sebelahnya lah. Pak, langsung aja Pak. Ya, tadi kami nggak main keroyokan, tapi tadi kami 4 lawan 4 tadi. Langsung aja langsung. Mau bahas apa kita ini? Mumpung ada Bang Juma di sini. Silakan ambil tema kita bahas. Oke, begini Bang. Di agama saya nggak ada namanya menghina agama orang lain. Bisa agama kamu nggak benar. Nggak usah itu Bang, nggak usah curhat. Nanti aja. Kita ambil tema dulu. Ya, Abang mau ngambil tema apa? Ini cari kebenaran Bang, karena ini menurut Abang itu Tuhan berupa manusia kan? Itu Tuhan apa manusia, ya kan? Terus? Nah, iya, memang itu Tuhan berupa manusia. Itu di namanya itu kan namanya Tuhan dikirimkan oleh Allah berupa manusia, juru selamat. Itu nama juru selamat manusia. Ya kan, juru selamat manusia untuk menyelamatkan orang-orang di bumi. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, seperti kita, alam, ya kan,
Nah, kirimlah seorang Yesus namanya. Terus dia menginginkan biar kita menghantarkan doa kita kepada Allah. Bung, bagaimana Yesus itu bisa disebut sebagai juru selamat sementara dia sendiri masih berdoa kepada Tuhan? Waduh, ya dia akan dititip, dikirim juru selamat manusia. Dia bukan nggak ada Iya, atau maksudnya gimana mau jadi juru selamat dikirimkan oleh kalau Allah dia sendiri masih berdoa gitu loh. berupa wujud manusia. Nggak, saudara pikir Tuhan itu satria baja hitam bisa berubah-ubah? Halo, halo. Ya, halo, lagi di mana, bro? Nggak jelas suaranya, Bang. Nggak jelas suaranya. Suara saya tidak jelas. Bagus, bagus. Maksud saya bagaimana Yesus itu mau jadi juru selamat kalau dia sendiri tidak selamat? Gimana itu? Coba HP taruh sini. Halo? Halo? Halo, halo. Iya. Bagaimana Yesus Anda sebutkan juru selamat? Halo. Jaringan, Bang. Nggak dengar suaranya, Bang. Jaringan. Maaf. Jaringan. Bisa jaringan di sini, Bang. HP di sini, HP-nya dulu, Kak. Ya Tuhan ya. Maksudnya jaringan kenapa nih ya? Padahal kan suaranya Kedengaran. di kita ya. Suaranya kedengaran, Bang. Kedengaran. Lanjut. Halo, Bang. Jaringannya nggak jelas, Bang. Jadinya saya nggak bisa suara. Halo. Iya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bang. Ustaz Gurunda. Jelas sama Halo, jaringan, saudara. Bagus banget suara abang. Suara halo, dia jaringan, Bang. Maaf. di tempatnya dia Jaringan, Bang. merah itu tempatnya. Sinyalnya merah dia, sinyal merah. Halo, Bang. Iya. Ya, Bang. Halo, selamat Iya. malam. Ini udah jelas nggak suaranya, Bang. C. Ini yang saya katakan, bagaimana ceritanya Yesus itu menjadi juru selamat sementara umatnya tidak menerima dia. Bagaimana? Siapa yang dia mau selamatkan? Sementara Katanya nggak menerima dia. orang-orang yang tidak Di dunia apa orang-orang namanya kan? tadi katanya tidak bisa nyerocos kalau orang bicara. Bagaimana Yesus mau dikatakan juru selamat Terus. kalau orang yang harusnya diselamatkan tidak menerima dia? Bagaimana bisa menjadi juru selamat itu sementara dia gagal menyelamatkan Bani Israel? Iya kan, dia dilahirkan sebelum ini. Dia kan manusia kan ada sebelum Tuhan Yesus. Ya, berarti Halo? lebih duluan manusia daripada Tuhan Anda. Iya, itu namanya. Halo, Iya. jaringan, Bang. Maaf, Bang, jaringan, Bang. Kurang bagus jaringannya. Yesus datang diutus untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan Israel doang. Tunggu, sabar dulu. Aku datang diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi umat Israel tidak menerima Yesus. Berarti dia gagal sebagai juru selamat. Apa yang gagal, tahu dari mana yang gagalnya? Padahal pengikutnya banyak loh. Yesus tidak diterima. Yesus tidak diterima di Bani Israel. Iya, kata siapa nggak terima? Pengikut Yesus terlalu banyak dibandingkan di situ. Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kata siapa terkutuk, Bang? Saya tanya, kata siapa?
Kata Yesus dalam Yohanes 7:49, Anda hebat, saya tanya, Anda hebat, bisa membacakan Injil saya, tapi saya nggak berani membacakan Injil kamu, karena saya nggak mau melanggar peraturan agama saya. Karena Anda hebat, berarti kamu mesti percaya dengan Yesus dong. Saya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Ada 200% Yesus itu. Abang, begini abang. Dia memang dia berupa manusia, bang. Emang terus abang sih percaya apa? Saya tanyain, abang percaya apa? Saya percaya kepada ucapan Yesus. Ya, syukurlah. Semoga kamu bisa besok-besok kamu bisa masuk ke agama saya. Karena kamu percaya. Loh, mau ngapain masuk dalam agama Anda? Agama Anda itu bukan agama yang diajarkan Yesus. Agama Anda itu adalah agama pembenci Yesus. Kenapa merasa lucu? Karena kamu bisa membacakan Injil saya dari awal sampai akhir. Kamu hebat, saya bilang. Kenapa? Karena memang saya penginjil jalanan. Saya paham Bible. Saya bukan jemaat Kristen, jemaat gereja. Kalau jemaat gereja itu taunya cuma mendengar, manggut-manggut, bayar perpuluhan. Aduh, lucu ya, merasa lucu ya. Sekarang siapa yang mengajarkan saudara menyembah Yesus? Waduh. Ya saya tanya, emang abang percaya apa? Saya tanya percaya apa abang? Saya tanya. Saya percaya Yesus itu manusia 100%. Enggak, saya tanya kamu percaya apa? Tuhan kamu apa namanya? Tuhan saya adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Apa namanya? Tuhan apa namanya? Saya tanya. Siapa namanya? Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Roma 1 nomor 25. Ya, bukan saya tanya itu. Saya tanya bukan tanyanya, ayat saya. Saya tanyain siapa nama Tuhan kamu. Nama Tuhan saya itu adalah Allah. Ya Allah ya. Allah namanya. Pernah lihat Allah enggak? Ya. Pernah lihat Allah? Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk ya? Iya, makanya tidak bisa dilihat. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu tidak pernah Yesus lihat. Ya, berarti kalau kamu nggak pernah lihat, percuma. Kenapa? Ngapain kita ngikutin kalau nggak ngelihat? Kita harus. Kamu pernah lihat akalmu? Karena kita percaya. Kamu ya, kan? Pernah lihat akalmu? Saya tanya, percaya nggak ibu kamu sendiri? Kamu percaya nggak? Saudara pernah lihat akal saudara? Hah? Meow. Waduh. Saudara pernah lihat akal saudara? Akal itu kan kita yang atur, akal itu kan kita sendiri yang atur. Ini kepercayaan bukan akal. Waduh, pasien ini. Akut ini. Enggak, saya meluruskan Anda karena Anda itu terlalu ngerepotin agama lain. Kan lucu masanya. Kamu bisa membacakan Injil saya, tapi saya nggak bisa membacakan Injil kamu karena saya nggak mau mengikuti ajaran kamu. Maksudnya? Ya, kamu kan katanya kamu saya megang Injil. Kalau Yesus itu agamanya apa? Hah? Yesus itu agamanya apa? Saya tanya, kamu agamanya apa? Yesusnya yang saya tanya. Ya, saya tanya balik Anda. Anda jawab dulu. Kalau Anda bisa jawab. Saya Islam. Saya Islam. Saya Kristen. Kalau kamu tahu itu ya itulah. Saya tanya bukan Anda. Siapa yang tanya Anda? Saya tanya Yesus itu agamanya apa? Kok kamu tanyain agamanya apa? Ya kan Yesus itu bawa ajaran. Ketika dia datang kepada muridnya Bani Israel, Yesus itu bawa ajaran. Ajaran itu agama. Ajaran itu membuat orang tidak kacau. Saya tanyain bang, Allah itu katakan Allah itu kan ini kalau dikasih obat dengan resep apapun susah sembuh. Enggak, bukan. Kamu itu terlalu maksudnya kepo banget dengan ini. Karena kamu mau benerin, maksudnya kayaknya kamu. Usia saudara ini berapa tahun? Anda sudah paham semua agama saya, karena agama saya. Usia saudara berapa tahun? Saya masih 18. Usia saudara berapa tahun? Saya 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Apa? Berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Sama dong.
beratnya sama. Kenapa Anda bisa mengatakan sama? Kan sama beratnya. Kenapa bisa? 1 kilo besi, 1 kilo kapas sama dong. Nggak ada beda beratnya. Sama. Lucu banget Bagus, kamu. bagus. Saya kira Oke. iya. Sama tidak? Sama Kamu tidak? ada, kenapa? Sama tidak antara utusan dengan Kilonya di pengutus? belakang. Ya Dengar, sudah, itu cuman Abang uji ini, diuji katanya, IQ saya mau Anda luruskan berfungsi kamu, atau biar- tidak. Berarti Anda tidak percaya saya bahwa bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke, Kan karena apa kamu- bedanya kamu- antara utusan dengan Mana? pengutus? Hah? Antara utusan dengan pengutus apa bedanya? Utusan pengutus. Halo. Ya jawab kok, halo emang kita teleponan. Begini Bang, saya tanyain kamu udah bisa menjawab pertanyaan kamu, pertanyaan lain. Jadinya orangnya ini kan, kamu itu cepat-cepat kayak ini, ruangan di kepala kamu terlalu kosong, jadinya lompat-lompat, ya kan? Ruangan kosong di kepala kamu terlalu luas, jadinya kamu lompat-lompat, jadinya orang bingung. Tiarap! Waduh, lucu banget. Siap Bang Dua, siap. Tiarap kita. Kalau Rocky Gerung Ini apa bilang ini? kamu dungu. Kau kan nggak dengar kata Rocky Gerung, kamu dungu. Kamu boleh saya tanya satu pertanyaan terakhir, boleh ya? Boleh ya? Ya, begini Bang, kalau kasih pertanyaan itu jangan lompat-lompat. Iya, Kenapa oke, saya bilang oke. kalau lompat-lompat itu gara-gara kenapa? Karena Oke. kamu tuh terlalu luas Oke. ini ya. Oke, Otak baik, kosongnya, jadinya lompat-lompat. Iya. Jadinya orang Oke, datang sebagai. Apakah pada diri Yesus ada sperma? walah ini kan emang ajaran kamu kayak gitu. Saya tanyain, ada nggak ajaran kamu begini? Apakah Allah itu ada sperma? Ya kan itu pertanyaan kamu. Yang saya tanya Yesus, Saya tanya balik, bukan saya Allah. balik dulu Anda karena saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda. Saya pertanyaan Anda. Allah ada sperma nggak? Allah bukan manusia, Yesus manusia. Makanya saya tanya, Yesus punya sperma? Abang kenapa percaya Allah itu bukan manusia? Lah, karena memang dia bukan manusia. Tahu dari mana? Karena dia laisa kamislihi. Jangankan jadi manusia untuk dilihat saja kagak. Tanyain, kapan datang ke depan kamu Allah itu? Kenapa kamu percaya kalau nggak ada pernah muncul dirinya seperti Yesus? Nah sekarang Anda percaya enggak kalau Anda punya akal? Ya akal lah punya, ya kan kita harus belajar dulu lah akalnya. Nah, Makanya apakah akal Anda pernah datang di hadapan saudara? Nah, karena saya ada gurunya biar kita pintar aja. Jadinya pintar. Itulah jawab pertanyaan kamu. Kalau kita Tadi kan Anda mengakui Yesus itu manusia katanya. Sekarang saya ulang lagi, apakah Yesus manusia? itu saya jawab pertanyaan kamu, Abang. Iya, saya tanya, apakah Yesus manusia? Iya, saya jawabin pertanyaan Anda. Karena kalimat saya itu Tuhan Yesus itu berupa wujud manusia. Itu juru selamat yang kirim. Oke. Nah, Anda sudah akui Yesus manusia. Itu Oke. sekalian katanya sekalian. Dia datang. Anda mengakui bahwa Yesus itu manusia. Iya kan? Aduh. Anda nggak paham. Anda mengakui bahwa Yesus itu manusia kan? Tanyain dulu. Saya tanyain dulu. Anda sekolah nggak? Enggak. Nah, saya tanyain, kamu S1 apa tamat SD apa cuman dapat ini jasa TK doang? Saya TK. Nah, makanya saya bilang kalau masih TK nggak boleh kayak gitu dong. Jadinya Makanya saya bertanya karena saya TK. Yesus Iya, kamu itu TK. manusia atau bukan, Paman? Nah, makanya saya nggak mau jawab pertanyaan kamu karena kamu ijazahnya TK. Jadinya saya dungu seperti kamu jadinya. Akal sehat jadi hilang, akaliku seperti kamu jadinya. Saya ulang pertanyaan, Yesus itu manusia atau bukan? Itu Tuhan Yesus itu datang berupa manusia, Bang. Dia itu juru selamat manusia. Ya, datang berupa manusia. Ya. Ketika dia berupa manusia, apakah dia punya sperma?
Waduh, pertanyaan itu emang pertanyaan ini sangat goblok. Kenapa goblok? Loh, kenapa bisa kayak gitu? Tadi katanya manusia, makanya saya tanya, apakah sebagai manusia dia punya sperma? Saya ajarin kamu dulu biar kamu pintar. Karena kamu ini tadi ada ijazah TK doang, nggak ada ijazah SD-nya. Jadinya kamu ini saya bingung jadinya kan. Pertanyaan Anda. Ya maklumi aja, namanya juga anak TK. Maklumi aja dong, kan anak TK yang bertanya. Kenapa Anda mengukur saya sebagai orang sarjana? Saya anak TK ini, wajar bertanya kayak begitu. Jawablah, Yesus itu manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus punya sperma? Waduh, aneh sangat pertanyaannya. Kok aneh? Katanya manusia. Yesus itu manusia atau bukan? Dengar dulu, karena ajaran saya nggak pernah begini. Yesus, kamu ada sperma nggak? Wow. Ya kan enggak, ini Yesus katanya kan sama. Anda mengatakan dia manusia, tapi Anda juga mengatakan dia Tuhan. Kan sama. Maka sebagai manusia, apakah dia punya sperma? Waduh, ini lucu banget sih ya. Anda lucu banget menurut saya sih. Saya tanya dulu, saya tanya. Anda sebagai manusia punya sperma atau tidak? Saya manusia itu dilahirkan oleh seorang manusia ibu. Ibu saya kan manusia itu kan. Stop dulu pertanyaan saya dulu. Omongan saya dengar dulu, makanya jadi begini jadinya kan. Anda itu makanya saya bilang kalau ijazah TK nggak usah inilah. Justru karena TK saya bertanya kayak begitu. Karena saya anggap saudara itu adalah anak dewa, anak Theos. Makanya saya tanya, apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Yesus itu punya sperma? Nah, ini pertanyaan sangat. Kenapa? Karena pertanyaan Anda itu lompat-lompat. Belum selesai satunya, satu lagi. Jadi orang bingung. Karena nggak loncat. Kan Yesus makan ikan goreng, Yesus minum madu, Yesus makan roti, ya kan? Ya kan? Yesus minum anggur. Nah, saripati dari makanan dan minuman yang diminum Yesus dan dimakan Yesus itu tentu sebagiannya jadi sperma. Betul atau betul? Aduh, ini manusia. Ini makanya saya bilang, saya tanyain abang dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Karena saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda. Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Apa alasannya? Nah, tunggu dulu. Kenapa nggak bisa? Apa alasannya? Alasan itu alasan saya kasih kamu alasan. Karena di ajaran saya nggak ada, di Injil saya begini. Tuhan itu ada spermanya. Itu. Loh, kalau Tuhan itu mati, ada nggak ajarannya Tuhan mati? Iya, aduh abang, dia akan menanggung dosa manusia, abang. Nah, menanggung dosa manusia bisa. Apa? Bagaimana ceritanya ada Tuhan menanggung dosa manusia? Ini aja bang, saya tanya Anda, pengikut Yesus itu berapa juta dan pengikut situ berapa? Jangan, Anda pelajari dulu. Jangan-jangan yang Anda maksud pengikut itu penyembah. Bedakan pengikut dengan penyembah. Ya. Anda itu bukan pengikut. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Paham? Waduh, terus kamu penyembah apa? Saya penyembah Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah. Ya Allah, saya menyembah Allah. Berarti ada namanya lain dong. Allah, nama lainnya berarti ada dua nama dong. Allah, teman Allah. Ya, nama saya itu ada 14. Bang Suma, Sensei Suma, banyak nama saya. Udahlah, masa sama anak TK aja kamu kayak gitu dialognya? Karena kamu tuh terlalu dungu, saya bilang. Kalau saya dungu wajar, saya anak TK paman. Makanya saya tanya, apakah sebagai manusia, apakah sebagai manusia Yesus itu punya sperma? Iya. Itu perjawaban saya. Di agama saya nggak ada tentang sperma. Yesus ada sperma. Makanya saya tanya balik Anda. Ya. Sebagai manusia, apakah Yesus punya sperma? Itu saya bilang bang, jangan ngotot karena kamu itu udah nggak ada pertanyaan lain. Makanya saya tanya Anda dulu. Sebagai manusia, apakah Yesus punya sperma?
Makanya kamu cuma satu pertanyaan, saya 1000 pertanyaan ke kamu, tapi kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kamu cuma satu pertanyaan. Masalahnya Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8, Bang. Apa? Makanya saya tanya, kalau dia punya nonot, berarti dia punya testil. Kalau dia punya testil berarti dia punya tulang sulbi. Kalau dia punya tulang sulbi berarti ada alat yang memancarkan cairan. Maka muncul pertanyaan, apakah Yesus ini memiliki sperma? Saya tanya Anda dulu, oke. Saya pertanyaan balik Anda dulu, ya. Boleh. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Oke. Iya bisa. Sarjana bertanya kepada anak TK, bisa. Silakan. Allah itu tahu dari mana? Allah itu nggak maksudnya. Kau nggak malu bertanya sama anak TK? Hah? Nggak malu bertanya sama anak TK? Ya makanya saya mau benerin dia. Kalau dia belum ajar, biar saya ngajarin, ya kan? Saya tanya Anda, Bang. Saya menir begini, Bang. Kita ini cerita ini, Bang. Setahunya saya begini, Bang. Saya dengar gitu kan. Kenapa? Maaf, Bang, bukan ini ya. Jangan sampai tegang ya. Ini. Kenapa Islam itu nikahnya sampai berapa kali? Sampai 4 kali, 6 kali. Sedangkan saya, di agama saya ajarannya 1 kali aja udah. Nggak akan bakalan nikah 2 kali. Saya pertanyaan. Mana dalilnya? Mana apa? dalilnya cukup 1 kali menikah di Kristen? Itu di ajaran saya ikut ajaran saya. Mana dalilnya? Kan harus ada dalil. Aduh. Di situ ada nggak nikah 10 kali, 20 kali? Saya tanya ini. Harus ada dalilnya. Ya, saya tanya Anda dulu. Loh, kami dalilnya jelas cukup 1 kali. Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 fawahida. Maka cukup 1 saja. Ini memang anak TK pemikirannya masih sempit. Jadi ya makanya kalau tahu anak TK ngapain ditanya? Iya, katanya mau ngajarin. Makanya anak TK bertanya, Paman, apakah Tuhan Yesus itu manusia? Iya. Sebagai manusia, apakah dia punya sperma? Jawab, Paman. Waduh, ini udah pindah topik loh tadi. Tapi Anda kembali ke topik itu, jadinya bingung saya. Karena Paman tidak menjawab. Waduh. Ya Tuhan gimana? Paman kok linglung sih, Paman? Saya tanya Anda, tapi Anda pindah topik, jadinya pusing. Saya jawab dulu. Kenapa pusing, Paman? Iya, saya tanya Anda dulu. Apa? Jawabin dulu pertanyaan saya. Kenapa nih orang Islam nikah sampai 10 kali? Saya tanya sampai 6 kali. Tidak ada dalilnya Islam itu nikah 10 kali. Yang ada 1 kali. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Cukup sekali saja. Fawahida. Kenapa nikah itu yang di sini banyak sampai 5 kali nikah? Kenapa? Itu itu berarti melanggar Al-Quran, Paman. Ya, berarti jangan bilang agama kamu sempurna dong. Agama saya sempurna. Oknum yang beragama Islam itu yang tidak sempurna. Waduh, ya pengikutnya udah pengikutnya aja udah nggak sempurna. Jangan bilang sempurna. Iya, kalau Tuhan Anda sempurna, dia punya nonot, berarti dia tidak mandul. Harus ada sperma. Betul atau betul? Tuhan tuh nggak tahu karena itu Tuhan itu oleh Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Anda itu sebagai manusia sempurna, pada pagi hari nonotnya tegang, betul? Dengarin dulu, enggak lah. Betul. Jadi Anda ingin mengatakan dia oten? Dengarin dulu, saya tanya Anda dulu, jawab pertanyaan saya. Kenapa nikah sampai 5 kali? Apa? Ini bukan mengolok-olok, ini fakta. Yesus itu manusia 100%. Coba tanya pendeta-pendeta saudara. Apakah Yesus itu manusia 100%? Yes. Ada beda. Tetapi katanya, dia juga ilahi 100%. EGP dengan ilahinya. Saya mau bahas kemanusiaannya. Kamu dengar nggak? Saya bukan pendeta, saya itu Romo yang pimpin doa, saya bukan pendeta. Nah, apakah Romo Anda mengajarkan bahwa Yesus itu manusia 100%? Enggak lah.
Jadi apa? Berapa persen kemanusiaan Yesus? Enggak ada bilang begini, Tuhan Yesus itu 100% ada porsennya, enggak ada. Setahunya saya ada. Berarti Yesus manusia seutuhnya. Waduh Tuhan ya bang, saya tanyain abang dulu, makanya jawab dulu, jangan pindah topik. Berarti Yesus itu manusia seutuhnya, betul? Pertanyaan Anda itu jawaban Anda di situ-situ aja luas pemikiran kamu, jadinya bingung saya. Nggak ada tempat lain ke bicaranya, maksud topik lain ke apa ke, kamu cuma satu doang pertanyaan kamu ini. Saya tanya kamu. Ya itu aja pun satu. Udah 22 tahun, 3 bulan saya bertanya tentang ini, belum ada yang bisa jawab. Iya saya tanyain Anda, kenapa nikah sampai 5 kali, Cok? Tidak ada dalilnya seperti itu di Al-Quran, Bambang. Aduh Tuhan, tapi manusianya ikut aja. Berarti ya itu manusianya. Sama seperti Anda, tidak ada dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Tapi Anda mempertuhankan Yesus. Ya sama. Berarti yang salah bukan Yesusnya. Yang salah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut. Yang salah bukan Islamnya. Yang salah orang yang nikah sampai 5 kali. Nah pertanyaannya, apakah Yesus itu manusia seutuhnya atau dia manusia separuh dewa? Jawab. Saya bilang, Anda paham nggak dan bisa dengar nggak dan nggak paham? Aku anak TK, nggak paham. Anak TK kamu, tapi kamu otaknya masih terlalu kayak belum TK gitu kan? Tapi kenapa pertanyaan anak TK nggak bisa dijawab? Jawab Anda, tapi Anda itu terlalu dungu sekali. Jawaban Anda itu saya bilang biarlah saya dungu Bambang. Yang saya tanya Yesus itu manusia seutuhnya atau bukan? Kamu dengar nggak jawaban saya? Tuhan Yesus itu memang berwujud manusia, tapi itu dititipkan oleh Allah. Nah, berwujud manusia. Sebagai manusia dia pernah disunat pada hari ke-8. Ketika dia menjadi dewasa, apakah yang disunat itu juga menjadi dewasa? Enggak bang, saya tanya Anda, di agama emang disunat itu di agama kalian aja, di agama maksud saya tolong didengarkan baik-baik. Ini pelajaran dan edukasi yang baik. Pada saat dia disunat pada usia 8 hari, nonotnya masih sebesar bawang merah. Begitu dia dewasa usia 20 tahun, 30 tahun, apakah masih seperti bawang merah? Jawab. Saya tanya, kenapa kamu tahu kalau Tuhan itu sunat? Kenapa kamu ajaran agama saya gitu? Ada dalilnya di dalam kitab Anda, Lukas 22:22. Apa saya tanya? Alkitab apa? Di Lukas itu ada tertulis. Iya, saya tanya, saya Katolik bukan Kristen. Kristen itu saya Katolik itu kalau ada Yesus tidak bersunat kalau di Katolik. Nama Kristen cowok. Ya, jadi kamu harus belajar. Tidak. Kalau di Lukas itu tidak bersunat. Kalau Yesus, kalau di Katolik Yesus tidak bersunat. Itu bukan saya. Aduh, Anda itu maksud pertanyaan Anda juga goblok banget. Makanya saya bilang kamu enggak kan Yesus itu kan dituhankan oleh Kristen. Dia kan manusia 100%. Pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Ya, oke, saya percaya ngomong kamu. Oke, karena kamu ini pemikiran kamu satu doang. Jadinya saya pusing. Saya tanya Anda dulu. Kenapa pikiran saya cuma satu, Anda pusing gimana kalau banyak? Saya tanya Anda dulu, kenapa kamu tahu Allah itu ada? Allah ada, kenapa? Karena alam semesta ini ada. Allah bukan alam. Iya. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada, yaitu adanya alam semesta ini. Allah, berarti kamu bukan percaya Allah dong, berarti percaya alam semesta dong. Ngomong apa Bambang? Aduh Bambang, kamu kafir dong Bambang. Pepen, diam Pepen, biar jelasin dulu sama Bang Zuma. Pepen. Anda pertanyaan saya jawab, tapi pertanyaan saya kamu nggak jawab. Anda tidak jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus sebagai manusia punya sperma? Iya bang, itu saya jawab bang. Kamu paham nggak jawaban saya? Apa jawaban saudara? Agama saya.
Apa jawaban saudara? Apakah Yesus sebagai manusia? Sebagai manusia loh ya, bukan sebagai Tuhan. Itu Yesus Tuhan itu ambil bungkus bawa pulang. Yang sedang saya bahas ini kemanusiaannya. Apakah Yesus itu punya sperma? Saya tanya Anda dulu Bang. Saya bilang kita nggak tahu ada sperma apa enggak. Naikin Brother Jia, katanya mau naik. Brother Jia naikin Brother Rambah. Lanjut. Apakah Yesus sebagai manusia punya sperma? Ini yang bikin saya pusing jadinya. Saya tanya Anda, tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Belum detail, belum sempurna jawaban Anda. Anda langsung pindah. Kamu belum saya tanya. Ini pertanyaan saya ini sudah 3 bulan Anda nggak jawab-jawab. 3 bulan kapan Bang? Belum sampai 1 menit kamu. Itulah gobloknya kamu. Baru 1 menit. Iya namanya juga anak TK. Nah, iya itu makanya kamu goblok, nggak usah ikutin tentang itu dan ini. Kamu sekolah dulu biar kamu paham. Kan anak TK yang bertanya. Suaranya suruh aja, jangan keras-keras gitu, udah kayak apa aja. Begini Bang, saya tanyain Anda. Namanya juga anak TK, kan wajarnya orang bertanya. Biasa aja pun itu. Kok anak TK suaranya keras banget. Ya wajar lah itu. Saya tanya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kenapa? Izin 1 menit saya mau tambah. Nanti Anda lanjut ya. 1 menit saya mau tambah. Online, brother, online shop. Dengar saya. Jangan omong terlalu banyak. Kamu di sini cerita kamu mau ajar brother Zuma. Apa posisi kamu untuk ajar brother Zuma? Kamu tidak ada faham. Brother Zuma itu terlalu tinggi posisi debater di dalam agama Islam. Ya kan? Kamu orang seperti najis mau ajaran orang Muslim yang posisi terlalu tinggi posisi ya di dalam agama Islam debater ya. Apa faham kamu? Zero. Ngapain ya kan? Saya? Kamu orang Indonesia tapi kamu berduanya pakai yang kamu di sini ada kuat. Boy, dengar saya boy. Boy, dengar saya. Yang kamu ada kuat, panggil ustaz kamu Kristani di sini untuk debat. Jangan awam Kristani di sini untuk debat dengan guru agama Islam. Online. Yang cuma itu udah sebatas rasul itu. Udah sebatas rasul itu. Cuma ini udah rasul itu bagi orang yang debater. Nah, jangan arrogance dan mutakabbir di dalam agama, di dalam kaum muslim bro. Jangan mutakabbir. Oke? Kamu mau ajaran orang muslim, silakan coba, tapi kamu tidak ada faham untuk kitab Bible Anda sendiri dan untuk Al-Quran. Yang kamu ada kuat, panggil orang dari gereja, silakan. Di sini online, saya mau lagi bang, gak usah jawab lagi online. Iya, jangan sombong. Online gak usah jawab lagi. Karena bagi orang ini si cuma ini udah mirip dengan rasul bagi orang ini tuh. Setara dengan rasul gitu. Dengar ya saya ngomong ya. Jadi Bapak di surga itu, dengerin dulu. Bapak di surga itu maha kuasa. Yesus itu mahasiswa. Jadi kamu di bawah mahasiswa kalau gitu ya. Kamu yang TK sebenarnya. Ya, Bapak di surga itu maha kuasa. Yesus itu mahasiswa. Kamu penyembahnya adalah anak TK. Udah selesai kamu. Ya udah itu. Ya udah nggak apa-apa ya. Berbahagialah kamu, berbahagia. Agama saya nggak apa-apa. Tuhan sendiri yang tahu. Itu Tuhan saya sendiri yang kasih pelajaran. Oke, udah. Ini sudah ada gurunya datang. Bang Demak Sinaga, Yesus itu manusia seutuhnya atau hanya 50%? Nah, ini kan udah pindah topik. Nih, topiknya dia satu doang topiknya. Udah diam dulu, Pak. Brother Zuma, kasih 1 menit saya. Brother Zuma, istirahat dulu kamu. Ya, pindah dari saya. Kamu istirahat aja. Kamu sudah lama. Online, boy. Kamu ada faham cerita dengan saya untuk Al-Quran. Ayo, original text, buka dulu. Kamu ada masalah apa? Tanya Anda kenapa buat kamu di sini untuk apa? Kamu di sini korban untuk apa? Gak ada nilai tambahnya. Kamu di sini untuk apa? Untuk apa kamu di sini? Motifnya apa?
Karena kalian yang kamu mau diskusi Bang untuk Mamat, Quran, bisa nggak saya yang jawab kamu sejumlah, harus Bang? wajib Bisa saya jawab cuma wajib nggak? studies Quran original text untuk diskusi. Yang kamu tidak Ini ada udah semua paham, jangan menyerang juga ini, saya seperti lihat orang ini. stres ya. Kamu di sini cerita orang Muslim 5 kali nikah. Di mana tulis dalam Quran orang Muslim 5 kali nikah? kamu tahu Ahizia, lima enggak? Bunda Rema, diam dulu. Saya itu sekarang mau cerita, saya mau interferensi. Kamu tahu 2 menit kasih saya. Dengar dulu. Kamu taunya dorong. Kamu di sini cerita orang Muslim 5 kali nikah, di mana tulis seperti itu dalam Quran dan hadis sahih. Nyatanya kayak gitu bang. Berarti manusianya belum ikut benar-benaran ikut. Di mana tulis dalam Al-Quran? Saya kasih kamu 10 dekade kamu ada untuk kelakuan untuk kasih referensi dari Quran di mana tulis dalam Quran orang nikah 5 kali. Bahwa benar-benar satu kali nikah itu ajaran Tuhan kami sendiri. Di mana tulisnya dalam Quran? Ya itu saya cerita kamu bodoh. Enggak. Kamu bodoh dan kamu tidak ada paham untuk Al-Quran dan kamu klaim yang itu kamu klaim di sini tidak ada tulis dalam Al-Quran. Harusnya hati-hati bro. Yang kamu klaim yang tidak ada tulis dalam Quran itu bahaya untuk kamu, bukan untuk saya. Ya kan? Makanya saya pertanyain biar kamu jangan cerita bohong untuk agama lain. Yang ada tulis silakan kasih info di mana tulis. Yang tidak ada tulis jangan klaim. Cuma jawab pertanyaan saya tadi. Tuhan Yesus kamu cerita di sini kenapa orang Muslim 5 kali nikah? Bahwa Tuhan Yesus nggak ada spermanya, nggak ada spermanya. Saya tanyain Anda. Iya, yang nggak ada tulisan dalam Quran jangan klaim. Yang orang Muslim nikah 5 kali itu masalah pribadi, bukan agama Islam. Oke? Yang sering ke masjid ada yang orang Kristen teroris. Kapan saya cerita orang semua agama Kristen itu teroris? Aduh, ini dia udah tegang dia nih. Brother Hendy lanjut. Brother Hendy atau Brother Bang Zuma lanjut. Yang kamu tidak kuat untuk cerita Quran, jangan bertanya. Yang kamu mau diskusi dari Al-Quran, harusnya kamu belajar original teks bahasa Arabi. Anda itu kurang paham. Di sini ada banyak orang Muslim sudah baca original teks Yunani dan Hebrew. Kata siapa? Coba bacain dulu pakai bahasa Indonesia. Kamu mau saya bisa panggil. Baca dulu kamu pakai bahasa Saya pakai bahasa Indonesia sekarang. Kamu mengerti apa yang saya cerita ya? Jangan bohong. Kamu tahu original teks bahasa Quran? Gak ada. Biar saya paham. Yang kamu di sini cerita bodoh. Kamu gak tahu apa yang tulis dalam Quran, tapi kamu mau diskusi untuk Quran. Apa itu? Online nggak ada menang-menangnya kamu online. Udah diam aja. Diam aja online, nggak ada menang-menangnya kamu. Udah diam. Kasihan kamu diserang. Yes, Brother Dimak, mau diskusi atau tidak? Bunda Rema, kalau itu Dimak. Ini gak mau diskusi lintas agama. Ini kau mau lintas agama, brother. Diskusi lintas agama. Mau diskusi atau tidak? Yes or no? Nggak nyambung bang diskusi orang Kristen sama Muslim bang, jujur aja. Oke, kamu turun aja brother. Saya gak bisa paksa orang. Itu bukan agama Islam yang paksa orang untuk diskusi. Yang Anda mau diskusi silakan. Anda mau diskusi terserah. Yang Anda gak mau diskusi turun dulu. Apa? Bunda Rema bisa turun ini orangnya. Bang Bunda Rama, turunin orang itu nggak mau diskusi. Turunin. Demaknya ini mau diskusi malah. Kenapa? Demak ini datang untuk diskusi. Ini mau diskusi. Yes, online shop. Kamu mau diskusi atau tidak? Turun juga. Waduh, turun semua ada itu. Ini waktu untuk orang Muslim di Betar dan di sini cerita saya mau belajar Bang Zuma. Apa paham kamu? Mau belajar orang Muslim yang di Betar terlalu tinggi posisi dalam Indonesia? Bodoh. Iya, akhi. Gua majnun. Sip. Naikkan lagi yang lain.
Ya kita maklumi aja sih orang seperti itulah ya. Apa ya, pertanyaan sederhana kok. Kenapa sih nggak dijawab jujur? Iya. Ya bahwa semua manusia kalau normal ya seperti itu adanya gitu loh. Mudah tuh gitu. Cuma kalau dia jawab jujur. Normal brother, bukan normal itu. Bukan normal itu. Normal. Itulah. Ayo naik lagi teman-teman yang kalau bisa Anda naik bertanya aja deh. Demak Sinaga naik. Iya, silakan naik. Silakan naik bertanya aja. Nggak usah Brother sok pinter. Hendy, saya heran tidak ada yang ulama Kristani di dalam agama Kristen cerita seperti itu. Kenapa orang Muslim 5 kali nikah? Kenapa? Yang orang ulama asli Kristani yang tahu teks Quran ya, sudah baca Quran sebelum debate dengan orang Muslim. Tapi ini orang masuk dalam kaum Muslim dan cerita kenapa orang Muslim nikah 5 kali. Bodoh. Ya enggak, itu dia. Cukup itu 1 kali nikah. Itu sunat. Yang Brother Zuma kasih info. Yang orang mau nikah 3 kali lagi itu terserah, bukan farz atau wajib. Enggak, dia itu tadi dia melihat oknumnya. Tapi Bang Juma kan udah menjawab. Ya kalau oknum lu lihat ya lebih parah. Yang di sebelah oknumnya seperti apa? Yang memproduksi yang tidak layak ditonton siapa? Pelakunya siapa? Ya kan begitu. Jadi jangan melihat oknum lah. Pelaku seperti apa kan gitu. Iya. Nah, yang ini orang online mau kasih faham untuk orang Muslim di beta Brother Zuma yang sudah ada faham untuk Quran dan Bible, yang sudah debate lama dengan theologies dengan orang lain Kristani. Ini mau kasih faham untuk orang debater Muslim yang terlalu tinggi posisi di dalam Indonesia. Itu heran saya. Mau kasih faham orang Muslim. Alhamdulillah. Astagfirullah ini. Naik Kristen naik. Sekarang Brother Zuma istirahat. Pindah saya. Ayo coba. Cerita untuk Quran. Ayo. Orte naik. Anak TK istirahat katanya. Anak TK itu astagfirullah. Pak, itu STK di dalam agama Kristen ini, Zuma. Sudah STK ini. Belum guys. Mau cerita bodoh. Brother dia suaranya sekarang lebih lantang ya daripada Bang Juma ya sekarang ya. Sudah mulai tinggi nadanya. Bukan, ya sekarang ya. Brother Debas, saya dengar di bawah. Saya itu mau komen di bawah, tapi saya itu lagi marah. Yang orang yang jahil tidak ada paham cerita seperti itu. Itu bikin saya marah. Ini lagi nih ada yang naik nih. Coba ya pasti nih. Zumat. Pasti. Kenapa kamu di sini? Brother, diam dulu. Zumat, kenapa kamu di sini? Alasannya apa? Apa alasannya? Apa alasannya? Ya. Alasan apa? Ya, itu alasan apa untuk normal orang Muslim? Ya sama. Ya. Ini sudah mabuk ini. Betul obat. Alasan apa untuk masuk komal Muslim? Alasannya apa? Mabuk. Namanya aja begini ya. Ya. Kenapa nggak pakai nama orang tuamu, Bro? Jangan lagi itu, Bro. Ya kok pakai nama begini apa maksudnya? Emang ada urusannya sama lu? Ya udah, mau diskusi nggak? Ya mau lah. Oke, ada mau keilmuan diskusi apa ya? Ninta saya mau lain izin brother. Keilmuan apa yang Anda punya? Keilmuan apa yang Anda punya buat diskusi? Keilmuan. Hah? Nggak ada aku keilmuan. Ya kalau nggak ada keilmuan lah, lebih baik kok ke kamar mandi lah. Janganlah gitu, Bang. Jawab aja pertanyaan saya tadi. Ya. Apa, Bang? Yesus itu 100% manusia, betul atau betul? Kenapa? Yesus 100% manusia. Iya dong lah. Nah, sebagai manusia dia punya sperma.
Kenapa? Sebagai manusia dia punya sperma. Itu beda, nggak ada ke situ, nggak ada kalau rasanya itu bang. Tapi 100% manusia. Bang Juma, Bang Juma, kau itu gimana ya orangnya ya? Jujur ya, Bang. Kamu mau diskusi lintas agama atau tidak? Jangan komentar lain-lain. Galak ini bekerja nih malam, galak dia. Turun ini orang. Jangan dulu. Tes dulu Makan ini. singa kayaknya ini. Habis makan daging singa kayaknya. Enggak, bukannya gitu loh. Gini ya bro, gini ya. Yesus itu kan 100% manusia. Menurut Anda itu kemanusiaan Yesus itu sempurna nggak sebagai manusia? Laki-laki sempurna nggak? Iyalah. Oke, sempurna. Lanjut Bang Juma, sempurna dia Bang Juma, lanjut. Kalau laki-lakinya sempurna, berarti dia punya sperma. Bang Juma. Apa sih? Halo Bang Pertanyaan Juma. saya sudah lalu juga. Enggak, gini aja lah. Oke, gini aja lah. Terlepas dari situ dulu pertanyaan abang ya. Ya. Iya. Aku kalau ku perhatiin abang kalau diskusi debat sebenarnya gini loh. Aku hatin. Abang itu nggak mampu kalau debat sama ada 1 orang, 2 orang, 3 orang sama kayaknya saya kayak si Haleluya nggak sanggup abang. Anda perwakilan Haleluya ya? Iya. Oh perwakilan, Anda mewakili? Iya. Oke, bisa nggak Anda mewakili dia? Saya undang ke Jakarta, gitu ya. Saya kasih uang tiket, ketemu saya langsung diskusi terbuka. Bisa Anda mewakili kan? Gini Bang Hendi. Kan Anda perwakilan kok nggak mau mewakili? Enggak, maksudnya gini. Bukannya perwakilan untuk ngomong, tapi setelah aku perhatikan gini, dengar-dengar, gitu ya kan? Abang Juma ini. Anda ini pengamat ya? Pengamat, bukan? Iya. Oh mengamati. Iya mengamati. Oh bukan orang nggak mau diskusi, pengamat. Kenapa? Anda seorang debater apa pengamat? Aku bukan debater bang. Ya terus ngapain? Gimana ceritanya? Aja Haleluya kemari dia bilang ditunggu Gema gitu di sini sama Bang Zuma. Cepat. Enggak. Telepon dia Kalau sudah kemari. Enggak. Telepon Kalau Anda aja. seorang pengamat gini aja sebentar. Kalau Anda pengamat, dengerin dulu. Kalau Anda seorang pengamat, bagaimana menurut Anda penghujat yang telah menjadi buronan negara ada 2 orang? Anda mengamati itu? Siapa penghujat bang? Siapa? Saipudin Ibrahim sama si Baujong, buronan. Anda mengamati itu? Bang, nggak usah lah. Nggak usah nggak mengamati yang begituan. Kita kan nggak penghujat ini bang. Enggak, Anda kan pengamat. Iya, walaupun kan menjadi penghujat gitu. Jadi Anda mengamati khusus Bang Juma saja? Enggak, Bang Juma ini jujur ya. Bukannya apa ya? Bukannya ngerendahin Bang Juma ini. Sebenarnya Bang Juma ini pintar emang, pintar. Aku akuin loh, kalau Bang Juma ini pintar. Ini apologet debaters memang kalau di Muslim memang ini kalau setelah aku ngamatin ini pintar ya. Anak TK dia bang. Pintar gimana anak TK? Enggak bang. Jangan rendahin. Tapi setelah gini, kalau setelah ini kuamatin di kayak yang waktu yang berapa minggu yang lalu itu ya, setelah ngomong sama ini diskusi sama entah apa sama Bang Haleluya ya kan, 1 minggu yang lewat lah itu, panjang itu loh debatusnya gitu. Pak Budi berisik, idiot. Terus Anda mengamati apa? Ada apa? Bukannya apa-apa Bang Hendi. Terus? Aku bukannya ngolok-ngolokin, bukannya ngerendahin aku Bang. Terus mau ngapain? Gimana? Gini lah, aku terlepas dulu kita ya debat yang apa ini Bang ya. Nih, aku cuman kali aku sama Bang Juma ini. Ya terus lawan aja debat. Jangan dulu debat Bang. Naikin bang. Bunda.
Biarin dulu dia meluapkan apa sih maunya. Ya, apa lagi? Ini kalau Bang Juma ini gimana ya? Kalau istilahnya kalau kalau pikirannya kayak aku lah ya. Istilahnya Bang ya. Aku Kristen gitu ya kan. Ini yang masuk ini kalau secara apa ya Bang Juma ini kalau bisa diapain ditekan gitu. Itu Ini kamu- triknya dia ini abang ini. Emang pintar kali abang ini ya. Ya terus ngapain? Diskusi aja bang, jangan curhat-curhat. Enggak apa-apa Bunda Roma. Aku bisa kan aku. Ya tadi poinnya apa? Yang Aku bingungnya aja gini Bang Hendi. Apa poinnya apa? Apakah Brother Zumat sekarang ada syubhat untuk agama Kristen sendiri atau tidak? Atau apakah Brother Zumat percaya apa informasi Brother Bang Zuma kasih? Kenapa Bang Jia? Apakah Bang Juma itu Kamu menista yakin? agama? Menurut gini, apakah Bang Juma menista agama Anda? Itu intinya. Bukan menista Bang, bukan. Ya terus apa? Aku pun gak dalam konteks ini berbicara bukannya istilahnya mencari kelemahan ini dalam konteks yang debat ini ya. Terus poinnya apa sih bro? Dari tadi kau ngomong gak ada poinnya loh. Poinnya gini, contohnya kan aku udah bilang tadi Bang Hendi. Kenapa sih kalau gini aja lah, jujur ya Bang Hendi ya. Aku bukannya apa ya, jujur. Di luar konteks aku berdiskusi sama Rum ini ya, Bunda Rama ini ya, Bang ya. Kenapa sih kalau Bang Juma ini selalu di room ini, kenapa sih nggak di room yang lain? Oke. Bang Juma Istilahnya di room, di room Kristen kah gitu. Oke. Silakan Kayak Bang Juma di yang room- jawab sendiri. Anda diam dulu. Bang Juma jawab, nggak apa-apa. Gimana Bang Juma? Saya sering ke room Kristen, tapi saya di kick, saya di mute. Siapa yang kick? Yang blokir saya satu Mikana, yang kedua Lina Wijaya, yang ketiga Jeki Sembiring, yang keempat beberapa akun daripada Torosoki. Itu. Nah, terus kalau saya naik baru-baru ini saya naik di komalnya Denatan. Saya di kick sampai berapa kali. Naik lagi ke Airban, di kick, dipermainkan di sana. Setiap pertanyaan saya tidak bisa dijawab, diturunkan. Setiap saya berargumentasi, di mute. Giliran mereka tidak ada yang kesini. Kalau di room Joseph Albert Bang, yang mana itu? Joseph Albert. Yang mana itu? Kita nggak ada berteman. Joseph Albert. Nggak ada berteman sama dia. Gini aja deh. Ya, kalau lu kenal sama mereka, gitu ya, silakan Anda menjadi penghubung, ya. Anda jadi moderator, ya. Ada hostnya menjadi timer. Panggil satu yang terfavorit melawan Bang Juma. Jadi isi room itu hanya 4. Bagaimana? Setuju? Begitu ya Bang ya. Yo Oke Bang, setuju Bang ya. Oke. Iya, kapan? Banget. Pak Ya. Bombong juga bisa. Aja Pak Kenapa Bang? Bombong. Kenapa Bang coba? Pak Bombong bisa, Pak Estra Soru bisa, Joshua Teu bisa, Pak siapa? Si Lengkong itu Julius Lengkong bisa. MYM juga bang, MYM juga bisa. Kalau dia masih mau, karena dia sudah bilang sama saya waktu itu, ini yang terakhir diskusi dengan Bang Suma, nggak mau lagi dia. Esra Soru blokir ya? Estra Soru, ya betul. Siapa kira-kira Bang yang bisa sparring dengan Bang Juma? Bukan untuk ece-ece ya, bener-bener intelektual, by data. Siapa kira-kira andalan Anda? Kalau aku gini aja, sebenarnya bukannya kayak Abang Andy tadi bilang kayak istilahnya aku moderator, tapi terlepas dari situ lah Bang Andy ya.
Kayak aku gini lah loh Bang. Kalau aku pengennya ketemulah Bang Juma ini yang sangat senior ini sama PS sama Joseph Albert. Ketemu di mana maksudnya? Di darat? Enggak ketemu, istilahnya enggak ketemu face to face Bang. Joseph Albert kayaknya pernah deh. Saya pernah diskusi sama dia, bahas tentang haramnya babi waktu itu. Kapan itu Bang Juma? Sama Kores Bang itu. Hah? Siapa? Sama Kores. Bukan yang moderator pada saat saya dengan MYF. Oh iya. Iya, betul. Moderatornya. Bentar ya. Iya. Itu sudah pernah dengan saya, tapi ilmunya nggak ada Bang. Dia cuma mendoktrin. Joseph Albert itu, dia cuma mendoktrin. Ilmu nggak ada, cuma curhat. Atau PSD King siapa? PSD King. PSD King ya. Iya. PSD King yang Itu penghujat juga itu. kelas apa itu Bang? Kelas di bawah anak TK Bang. Kalau The King nggak ada oke lah. Apa Bang Ucu? Mana tahu bisa pakai timer tapinya. Dia boleh bahas Al-Quran. Silakan aja. Saya tantang dia. Dia bahas Al-Quran. Siapa Bang itu? Itu si penghujat. Isi The King. Anda boleh lihat di komalnya dia. Pasti menghujat Islam. Menghujat dia. Nah gini aja Saya di blok, saya di blok sama dia. Sampaikan ke dia, Bang Suma tantang pakai timer bahas Al-Quran. Enggak gini loh Bang. Kalau kita masalah penghujat enggak usah penghujat Bang. Ini dia mau mengalihkan aja nih. Ya gini aja Bunda Rama, saya atur gini aja. Ini nggak usah. Kalau sekiranya Anda punya andalan, ya di room ini bisa. Saya moderatorin. Saya hanya di atas berempat sama host. Hostnya sebagai timer, saya moderatorin seadil-adilnya. Berempat saja. Siapa andalan Anda diundang ke sini jam berapa? Kami tunggu. Bagaimana? Kami turun semua. Boleh mendaftar? Apa Yosi mendaftar? Yang topik saya kasih brother, Bible itu bukan firman Tuhan. Bible itu bukan firman Tuhan, topik dari orang Muslim. Yang topik dari orang Kristen silakan terserah. Tapi topik dari orang Muslim, Bible perjanjian lama atau perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Nanti topiknya dulu, topiknya gampang, orangnya bisa. dulu. Bentar dulu, berarti orangnya dulu aja. Kira-kira bro, siapa andalan Anda? Kita jadwalkan nggak apa-apa. Siapa kira-kira yang bisa diskusi dengan Banyuma? Tentu by data, ilmiah, bukan ecek-ecek gitu loh. Saya akan menjadi moderator yang adil, seadil-adilnya. Silakan, siapa kira-kira? Siapa tahu aku Bang Hendy. Kita ngomong sekarang. Gini loh Bang Hendy. Bang Hendy. Langsung nggak usah begini. Siapa kira-kira? Anda berpikir aja dulu. Daripada diputar siapa, saya undang ke sini besok malam jam 8 bagaimana? Itu Bang Hendy cuma ngomong doang kayak gitu, diskusi. Tahu-taunya nanti akhir-akhirnya nanti jadi apa nanti itu? Ayo kita diskusi dulu, timbang diam-diam begini. Ya udah kalau begitu Anda standby dulu ya. Ada yang mau diskusi dengan Banyuma nih. Oke? Oke, Anda standby dulu. Pak Yosi mau diskusi dengan Banyuma, betul? Diganti aja Bunda Rahma, diganti aja Jumat ini diganti sama yang lain diganti. Kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran. Ya jalan dua arah, bukan satu arah. Oke, saya kasih topik ya. Apakah Bible itu firman Tuhan? Apakah Al-Quran itu firman Tuhan? Mau dua arah begitu? Siap. Bagus sekali Brother Hendy. Pak Yosi Bagus. mau? Biasa. Pak Yosi mau? Boleh. Boleh, baik. Santai aja boleh. Yang lain tolong standby dulu semua ya. Yang lain tolong standby dulu. Pak Yosi dengan Bang Juma. Ini apakah Al-Quran itu firman Allah atau Bible itu firman Allah ya? Iya. Oke. Oke, boleh. Ya, saya kasih kesempatan Pak Yosi dulu membuat opening statement. Silakan.
Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh teman-teman saya yang ada di sini. Saya mengucapkan shalom semuanya, salam damai sejahtera. Kiranya kita semua sehat walafiat. Kita mau bernarasi tentang bagaimana apakah dalam Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang benar atau Alkitab itu adalah firman Tuhan yang benar. Di antara dua ini boleh kita buktikan mungkin sejarah dan mujizat-mujizat yang terjadi ya. Apakah kitab mana yang duluan ada? Itu aja dulu. Silakan lanjut. Yang lain lah, Bang Suma kali. Aku sambil santai dikit. Oke, sudah. Lanjut Bang Suma. Oke, jadi tema kita ini adalah apakah Al-Quran atau Bible itu firman Tuhan, ya. Nah, ketika berbicara mengenai firman, berarti itu adalah kalam. Kalam itu adalah perkataan, ide, gagasan, isi hati. Nah, di situ firman Allah berarti isi hati daripada Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau isi hati pencipta langit dan bumi, maksudnya kehendak yang berasal dari pencipta langit dan bumi, pengetahuan dari pencipta langit dan bumi, sudah pasti itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan beliau tidak pernah sekolah. Beliau tidak pernah belajar tentang politik, tentang ilmu ekonomi, tentang matematika, tentang sosiologi, kenegaraan, ilmu etika dan lain-lain. Apakah mungkin kemudian orang yang tidak pernah belajar, tidak mengenal ilmu, bisa berbicara tentang hukum, tata negara, sistem ekonomi, etika, yang mana semua yang saya katakan itu dibicarakan di dalam Al-Quranul Karim? Tentu jawabannya tidak mungkin. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu bukan karangan beliau, berarti itu adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi. Kita bandingkan dengan kitab saudara, betapa banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, tentang hitungan-hitungan, tentang politik, tentang matematika, ekonomi, sosiologi, apalagi ketatanegaraan, ilmu etika, amburadul di dalam kitab saudara. Bahkan kitab saudara sendiri tidak berbicara tentang dirinya. Saya adalah kitab suci, saya adalah firman Tuhan. Kitab saudara tidak pernah berbicara tentang itu. Al-Quran menantang manusia. Jika engkau melihat ada, kalau kau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti engkau akan menemukan banyak kesalahan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu banyak bercerita tentang sejarah. Dari zaman Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Padahal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan informasi tentang sejarah hidup mereka. Bandingkan dengan kitab saudara. Katanya dari Yahudi kepada orang Yahudi, oleh orang Yahudi untuk orang Yahudi. Tetapi faktanya kitab saudara tidak sesuai dengan fakta terkait dengan orang Yahudi. Contoh, ketika kitab saudara mengatakan bahwasanya ada tertulis tentang Mesias, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, tertulis di dalam Tauratnya Nabi Musa. Ternyata hal itu tidak tertulis di dalam Taurat. Ini penipuan. Jelas bukan firman Tuhan. Itu terbukti itu. Karena Tuhan itu maha tahu. Lukas 24, 44, 45, 46 mengatakan ada tertulis. Tapi ternyata tidak ada tertulis. Ini Tuhan apaan yang kayak begini? Itu bukti bahwa kitab saudara secara
secara ilmu yang paling rendah bisa dibuktikan bukan firman Tuhan. Silakan. Sudah, jadi tadi 1 sama 2 ya. Pertama yang saya tangkap ya, pertama katanya Alkitab itu tidak ada aturannya tentang masalah kehidupan, ya, itu yang aku tangkap sih ya. Aku kasih ayat ya tentang bagaimana kehidupan yang ada di dalam Alkitab ya. Ada di kitab Taurat, Zabur dan Injil. Boleh buka di dalam Korintus ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Itu jelas bagaimana aspek kehidupan manusia itu diatur ya. Tuhan itu sudah memberikan perintah atau ajaran yang baik buat manusia sehingga manusia itu bisa menerapkan ajaran Yesus itu di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Contoh, baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Di situ kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu menceritakan tentang kasih. Ya. Jelas di situ kasih. Kalau kita mau baca, ini saya bacain karena supaya ada dalilnya ya, supaya lebih lengkap. Aku baca ya, boleh ya? Aku baca ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan candang yang sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan segala rahasia manusia dan memiliki seluruh pengetahuan ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun dibagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, lanjut ya, ayat 4. Wah, Bang, izin moderator potong dulu. Ini kan yang mau dibuktikan apakah Yesus itu firman, apakah Bible firman Tuhan atau tidak. Lanjut. Iya, betul. Kan tadi Bang Zuma bawa 2 narasi ya tentang menuduh bahwa Alkitab itu tidak ada ajarannya, tidak teratur ajarannya. Nah, ini saya kasih dalam Alkitab itu loh Bang Bang Andi. Ya. Jadi ayatnya yang udah di mana ini? Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Itu buat diri kita ya. Kasih itu murah hati ya. Kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ingat tuh. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah itu dulu, kalau saya baca ini panjang sekali. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung dalam segala sesuatu. Nah itu satu. Jadi di dalam Alkitab itu ya, ajaran Yesus itu luar biasa. Tidak ada di kitab-kitab lain mengajarkan apa yang ada tertulis sesuai dengan ajaran kasih Yesus ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, adalah 10 perintah Tuhan itu buat manusia. Itu aturan sudah ada ya. Tuhan sudah kasih buat manusia ya. Bisa dipersingkat Bang, kelamaan tuh. Ya, gantian bicara. Tadi aku udah potong loh Bang Zuma tadi bernarasi kan, cobalah. Nah, aku kasih yang 10 perintah Allah. Apakah saudara-saudara kita yang di sini mengimani atau melakukan apa sesuai dengan tertulis dalam kitab saudara atau di dalam kitab-kitab sebelumnya? Nah, itu membuktikan bahwa mana kitab yang benar, yang mana kitab yang lebih dulu ada, yang sempurna. Ya. Nah, itu buktinya ya. 10 perintah Allah itu juga bukti salah satu apa? Tabiat Tuhan untuk manusia supaya manusia melakukan itu dan menuruti itu dan menerapkan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Adakah yang kita di sini benar sudah melakukan itu? Kalau dia benar mengikuti, mengimani dan mempraktikkan itu di dalam kehidupan dia, 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah itu sendiri, ya, di dalam Nabi Musa ya, yang mengambil itu, mendapatkan itu,
apakah kita itu menerapkan itu benar. Tapi kalau hanya mengimani aja, nah itu ya bisa dipikirkan aja gitu. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya, Anda tidak cukup perangkat di atas kepala Anda untuk memahami penjabaran saya. Anda melarikan kasih. Yang Anda bahas kitabnya Yahudi. Tema kita tentang keotentikan kitab yang kita punya. Kami mengakui Taurat Nabi Musa alaihissalam itu adalah firman Allah. Selesai, nggak usah dibahas Taurat. Karena kami mengimani Taurat itu adalah firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Anda bukan kaumnya Nabi Musa, Anda Kristen. Jadi yang kita bahas ini adalah kitab saudara, bukan kitabnya orang Yahudi. Keotentikan daripada perjanjian baru itu sebagai firman Tuhan atau bukan. Kalau kitabnya orang Yahudi, umat Islam beriman. Jadi nggak usah dibahas itu. Dan satu hal yang perlu Anda pahami, ajaran Kristen itu tak setitik pun ada ajaran kasih di sana. Ajaran kasihan, yes. Oh, kasih itu adalah menyayangi orang, bullshit. Kasih itu adalah memaafkan orang, hoax. Pahami dulu ajaran para nabi. Minimal ajaran Yesus dulu Anda pahami apa itu kasih. Kasih itu Bung, ada dua komponen. Yang pertama mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Bukan membatalkan perintahnya dengan mengambil korban sebagai tumbal untuk membatalkan firman-Nya. Itu kasih. Baca Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah tetap melaksanakan perintah Tuhan, terpatrit di dalam melaksanakan aturan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetap mengikuti perintah Tuhan, berpaut pada perintah Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Berarti kasih kepada Tuhan harus menjadi praktisi Taurat. Karena perintah Tuhan hanya datang kepada Bani Israel. Anda gagal di situ. Kasih kepada manusia. Baca Ulangan 6. Itu kasih kepada manusia. Bukan cuman jualan tempe. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim yang dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya bagus keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim nenek moyangmu. Dengarlah hai orang Israel, itulah Tuhan kita, Allah yang esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Harus engkau mengikatkan dan sebagai tanda di tanganmu, dan itu harus kau ajarkan kepada anak cucumu, keturunanmu secara turun-turun. Kalau kasih kepada manusia, Bung, kasih dulu kepada anak, istri, jangan ke tetangga dulu, anak dulu. Apa perintahnya mengasihi kepada manusia? Mengajarkan ketetapan Tuhan kepada anak, kepada cucu. Lalu apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Menyembah sesama manusia, itu dibilang kasih. Beribadah hari Minggu, itu dibilang kasih. Menganggap Tuhan datang, mati dibunuh oleh manusia, itu dibilang kasih. Kasih apa itu? Siapa yang ngajarkan kasih kayak gitu? Kasih tak sampai itu, Bung. Kasih tak sampai. Gantian. Ya, jadi saya katakan kepada saudara, ketika berbicara mengenai keotentikan kitab suci, jangan ambil kitabnya orang lain. Kitabmu dong, kitabmu.
Ya, aku bawa kitab. Oke. Kitab kanonik dan surat-surat Paulus. Silakan. Oke. Jadi gini, aku tangkap tadi Bang Suma bilang kita mengimani. Tahu definisi mengimani nggak sih iman itu? Kalau Bang Suma tahu nggak sih artinya? Kata iman itu hanya ada di dalam Al-Quran, Bung. Jangan ajarin saya. Kata iman itu adalah hasil rampokan lai masuk ke dalam kitabmu. Coba bahasa Yunani-nya iman apa? Jadi kata dengan tunggu. Sabar. Kata apa di dalam kata Yunani yang Anda menggunakan kata iman? Nah, jadi udah dilabelin ya? Enggak, saya tanya dulu. Jangan Anda berlaku serigala di depan saya. Tidak. Tunjukkan kata apa di dalam bahasa Yunani. Dengarkan serigala, Kata apa yang ada di dalam serigala? Anda serigala, bukan domba Anda. Aku manusia. Anda serigala, Bung. Mohon maaf. Bang Suma. Yesus mengatakan kepada orang yang sesama dengan Yesus. Dengarkan, jangan mendikte saya. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Gantian. Anda kan bertanya ke saya. Kan? Apa yang Anda tahu tentang iman? Saya tanya. Bahasa apa di dalam bahasa Yunani? Dengarkan. Matikan aja kamera Anda. Matikan. Saya mual. Matikan kamera. Anda kayak home tank. Matikan. Iya. Jadi. Ini. Anda mengatakan kata iman. Saya ingin tanya. Matikan kameramu, Bung. Kamu kayak home rank, Bung. Kamu kayak gay. Matikan kamera. Matikan kamera. Matikan. Mukamu kayak bencong. Matikan. Maaf. Sabar. Oke. Saya tanya kepada saudara. Kata apa? Dengarkan. Kata apa di dalam bahasa Yunani yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Quran? Dengarkan. Pasang hidung Anda kalau kuping Anda tidak kuat. Satu-satu. Katanya. Dengerin dulu dong pertanyaannya. Dengarkan. Pasang hidung Anda kalau Anda tidak kuat dengan perkataan saya. Kuping Anda tidak kuat. Coba. Pasang hidungnya. Pasang. Aku kejar dulu. Pakai hidung Anda mendengarkan. Kalau kuping Anda nggak kuat, dengarkan. Apa kata di dalam bahasa Yunani yang mencoba Anda terjemahkan dengan bahasa Quran? Kata iman. Silakan. Jadi gini, aku balik lagi di tadi. Bang Suma mengatakan iman, sedangkan sepertinya nih Bang Suma ini nggak pahami apa tuh iman. Saya tanya dulu, jangan ajarin saya. Saya tanya dulu. Di dalam bahasa Yunani, aku kasih tahu. Dengarkan. Iman itu hanya ada di dalam Al-Quran. Aduh, jadi iman itu sudah dilabelin. Enggak gini, Bro. Ini saya ambil alih moderator. Kamu nggak paham. Saya ambil alih moderator. Silakan. Saya ambil alih dulu. Saya luruskan ya, Pak Yosi. Kalau Anda boleh jawab. Kalau bilang dengerin dulu moderatornya. Pak Yosi, saya moderator. Udah lama. Saya moderator, Pak Yosi. Dengarkan dulu. Bang. Ya, pertanyaannya itu, ini kan Anda mempergunakan kata iman. Itu ya. Nah, sekarang ditanya kata iman itu di bahasa Yunani Anda itu di mana? Itu loh. Bahasa Yunani. Kok ditanya balik? Jadi gini. Sebenarnya aku mau kejar narasi Bang Zuma ini. Ini bisa jawab atau tidak dulu ini? Ini dulu, ini poinnya dulu. Bang Andi satu-satu Bang Andi. Aku tahu nanti ke situ kan mau kejar-kejar itu. Tunggu. Ini iman ini dulu. Tahu nggak iman itu? Paham nggak tentang iman ini? Ini jangan kau pakai iman dulu. Kamu bertanya tentang iman, kamu sendiri rampok kata iman dari mana? Rampok dari iman. Kata iman. Ini kan berarti Bang Zuma ini melabel di imam kata imam ini iman bukan iman buku gitu. Iman. Lah, berarti ada dong labelnya gitu, udah dilabelin. Saya kasih bocoran ya. Iman itu bahasa Yunaninya pisti. Coba cari di Bible Anda itu ada kata pisti nggak? Tunggu Bang Andi tunggu, aku sama Bang Suma dulu bentar. Enggak, ini saya bantu loh ya Anda ini. Tunggu, aduh ya, sabar. Silakan. Aku udah tahu Bang Andi ini. Iya. Sudah. Jadi gini Bang Suma ya, iman dan perbuatan itu harus seiring sejalan ya. Seperti saya baca ayat tadi ya, iman. Nggak, saya tanya, jangan ajarin saya tentang itu, jangan ajarin saya. Iman. Jangan ajarin saya, jangan ajarin.
Saya tanya, bahasa apa di dalam kitab Itu. saudara yang Anda terjemahkan dalam kata iman? Satu-satu dong Bang Zuma. Aduh Bang. Iya, satu-satu. Sekarang saya mau bertanya. Jangan Anda bertanya tentang iman, Anda sendiri nggak paham. Pertanyaan aku ini udah lama loh. Aku belum dapat jawaban yang mantap. Saya tanya dari dulu. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya ulang. Bang Zuma yang Anda seakan-akan punya hak paten ketika berbicara tentang iman. Sekarang saya tanya, tadi Bang Zuma di dalam kitab saudara itu kan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, bahasa apa yang Anda gunakan sehingga Anda menggunakan kata iman? Supaya enak, gini loh Bang Zuma, supaya enak kita diskusi ini Bang Zuma. Nah ini justru enak ini, justru enak kalau Anda itu paham. Kita mau cari Anda jangan mendikte. Jangan-jangan Bang Zuma nggak paham apa itu iman. Oke ya, makanya saya tanya Bang Zuma, paham tentang iman kan? Oke, iman tanpa perbuatan ialah sia-sia. Benar nggak? Atau salah? Ini iman dulu yang dibahas dulu, bukan pengertiannya. Iman tanpa perbuatan sia-sia atau nggak sia-sia? Bukan ke situ pertanyaannya Atau Bang salah? Juma. Iya, bukan ke ini kan situ. definisi iman tadi bicara. Ini iman ini sebenarnya gini nih, saya netralkan dulu, moderator ambil alih. Ini iman ini bahasa apa menurut Anda? Iman. Aduh, jangan lari ke situ Bang. Nggak bisa begitu. Balik. Aduh. Iman ini bahasa apa menurut Anda? Sudah. Ya, kalau Anda nggak bisa menjawab, kasih Bang Juma yang menjawab. Lah, kita kan diskusi dua. Silakan Bang Juma jelaskan dulu iman ini, nggak ngerti dia bahasa apa ini. Aku belum selesai. Potong-potong sama Bang Zuma, gimana sih kita mau diskusi? Bagaimana Anda mau menjawab? Cantik. Wah, sok cantik lagi. Tadi masa Bang Zuma kita diskusi bilang saya Ben itulah Ben. Iya, kamu itu ngapain buka kamera? Buka gitu Bang Zuma. Nggak usah buka kamera, nggak usah. Kita udah lama kenal, Bang Zuma kayak gitu ternyata ya. Wah, parah nih kalau begini Bang Zuma. Iya, kan bisa dialog, aku buka kamera. Aku ngejek loh Bang Zuma ini. Saya nggak ngejek. Saya setiap suruh Anda tutup kamera. Mungkin ini, mungkin dia tidak paham bahasa Indonesianya, ini membahasa Indonesia terjemahannya atau artinya host paham. Inilah kamu, inilah kelebihanmu Kristen. Host kamu itu paling bisa bicara agama, tapi kitabmu kamu nggak paham. Itulah Kristen. Lah, dibilang nggak paham siapa yang nanti saya ngatur aku kasih paham. Jangan gini loh, kita hanya jadi lucu-lucuan terus di sini. Nah, aku kan mau kasih paham semua juga mengerti. Enggak, sebelum ini bro, ini moderator ya. Sebelum Anda menjelaskan iman itu apa, ya Anda dulu paham iman itu bahasa apa, sumbernya dari mana gitu loh. Aduh, seperti anak kecil aja seperti ini. Maka kita harus cari detail iman seperti apa. Ini Anda mau melompat tapi dasarnya nggak tahu. Itu kan intinya di sana. Ini Bang, buka Google langsung keluar semua iman itu apa, iman ini. Aduh. Ya itu dari bahasa apa itu aja dulu. Dari bahasa apa itu iman? Dulu ini iman. Tunggu Bang Handi, aku sama Bang Suna. Please. Kita diskusi sama kan katanya tadi sama Bang Suma. Enggak, ini saya moderatorin. Bisa dipotong-potong. Saya moderator kayak Islam loh, sebut-sebut iman. Enggak apa-apa lah dia. Kayak umat Islam aja kamu itu. Dikatakan saya muslim, is okay. Saya muslim. Ya udah di skip aja di sini, dimaklumi aja Bang Juma ya, nggak bisa jawab dia. Lanjut. Lanjut. Ini. Ya, jadi saya ajarin ya. Iman itu bahasa Quran. Iman itu bahasa Quran. Kalau Anda mau masuk ke dalam original teks kitabmu, testivo atau pisti itu artinya percaya. Kamu itu agamamu itu aliran kepercayaan. Asal kamu tahu. Percaya dengan iman itu levelnya beda. Kalau Islam itu iman, kamu percaya. Ya, jadi jangan kau katakan jangan-jangan Bang Suma nggak paham kata iman. Iman itu hanya ada di Islam. Kalau di kamu itu percaya. Jadi lucu Bang Suma lucu. Ya lucu lah. Makanya beragama itu harus Anda paham original kitab Anda. Iman artinya apa? Iman itu keyakinan. Keyakinan. Ya. Sementara pestipo atau pisti itu adalah kepercayaan. Percaya kepada Jokowi, apakah sama beriman kepada Jokowi? Sama enggak? Iman itu percaya kan? Dan beriman kepada Tuhan.
Saya tanya sekali Iman lagi, dan saya tanya iman. sekali lagi ya. Apakah beriman kepada Jokowi dengan percaya kepada Jokowi itu sama? Itu sama, iman percaya. Beda. Itu iman itu sama, percaya. Kok beda sih? Percaya segala sesuatu. Inilah saya katakan kelebihan orang Kristen ini. Dia rela membungkus otaknya, akalnya demi doktrin dan dogma. Doktrin lebih tinggi daripada posisi akal. Itulah Kristen. Masa percaya kepada Jokowi sama dengan beriman kepada Jokowi? Mana ada orang beriman kepada Jokowi? Itu kan definisi. Kok gimana sih maksudnya ini? Makanya punya agama itu harus punya jati diri, Bung. Bang Zuma, kita mengimani atau mengimani segala sesuatu dari Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Berarti seperti kata Yesus begini, ya. Ini kata Yesus ya. Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kita ada perintah Yesus menyembah dirinya. Ada perintah Yesus untuk menuhankan menyembah dirinya. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ Aku dulu. masih ada sabar. Jadi gini, iman sorry. Kamu kotori mulutmu, nggak usah percaya. Kamu levelnya cuma percaya, bukan beriman. Jangan kita belajar berbohong di sini loh, Bang Zuma. Ya. Jangan kita belajar berbohong. Siapa yang berbohong? Sekarang original teks kitab kamu itu Sekarang apa? saya mau tanya sama Bang Zuma. Bertanya Bang Zuma lagi. mengimani. Iya, mengimani nggak kitab-kitab sebelum Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil? Saya beriman. Ini pertanyaan lama. Saya beriman. Sebenarnya. Iya, saya beriman. Melakukannya tidak. Iman itu bukan kitab saya. Bukan kitab saya. Lah. Bukan kitab Abang. Iya, itu untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Saya bukan serigala yang suka nyamar-nyamar domba. Emang Kristen nggak mengimani no. Saya beriman ke kitab itu. Saya meyakini Tuhanku pernah mengutus wahyunya kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel. Tapi kitabnya berisi ketetapan untuk Bani Israel, bukan untuk saya. Saya bukan Bani Israel. Saya bukan Kristen yang suka nyamar-nyamar Bani Israel. Paham? Terus menjalankannya apanya yang terus menjalankannya enggak? Kenapa saya mau menjalankan syariat hukum Taurat itu untuk Bani Israel? Apakah itu syariat itu sudah tidak berguna atau sudah tidak dipakai lagi sampai sekarang? Berguna bagi Bani Israel, tidak berguna bagi bangsa lain, karena itu syariat untuk Israel. Alah, untuk sekarang apa? Emang kamu pikir saya Kristen yang suka pakai pakaiannya orang? Pakaian apa lagi? Ini kok kamu Kristen itu agama dari mana? Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana? Makanya kita bahas tentang permintaanmu tentang kitab. 10 perintah Allah ini sudah tidak dipergunakan. Ngapain kau urusi itu ketetapan Tuhan untuk Bani Israel? Lu siapa? Iya, buat sekarang ini apakah itu sudah tidak berguna lagi? Berguna bagi Bani Israel, itu hukum Tuhan untuk Bani Israel. Untuk manusia kita ini berguna atau tidak? Emang kita siapa? Kita Bani Israel. Kita manusia. Lah, itu bukan untuk semua manusia. Bukan untuk semua manusia. Israel. Coba kau benturkan kepalamu di tembok supaya kamu paham. Ketetapan Tuhan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel asli. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Anda dari Bani apa? Ini kata Yesus seperti ini. Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Itu perkataan Yesus untuk Bani Israel. Kata Yesus begini, aku datang bukan untuk itu perkataan Yesus untuk Bani Israel. Kitab Taurat, makanya kita masih melakukan itu. Jika itu perkataan Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Lah, kita kan percaya Tuhannya orang Israel. Gimana? Lah,
Kita kan mengimani Percaya aja. Israel. Percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Jadi ini loh Bang Zuma, kita berusaha melakukan apa yang ada tertulis, apa yang diperintahkan Tuhan. Itu aturan untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Dan sama Bang Suma kan juga orang Indonesia kan. Sedangkan kita Bang Suma itu dari Arab, dari sana. Yang menuliskan juga itu orang-orang Arab. Apakah Bang Suma orang Arab? Apakah Bang Suma pasang hidungmu kalau kupingmu sudah nggak bisa mendengarkan? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Mana tunjukkan dalilnya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Oke, aku kasih dalil ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Kata Yesus, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman." Itu kata Yesus. Oke. Luar biasa Bang Zuma. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi kita harus memberitakan berita kasih tentang Yesus sehingga Bang Suma dan teman-teman di sini mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, itu kan doa saya itu loh. Supaya tapi saya bukan serigala. Dapat bagian. Saya bukan serigala yang suka nyamar domba. Matius yang kamu bawa itu tidak seperti itu original teksnya. Matius yang kau sebutkan itu original teksnya kalau diterjemahkan dalam terjemahan yang sesungguhnya dikatakan jadikanlah murid. Wah. Subhanallah, Masya Allah. Itu karena saya jadi gini, dengarkan, original teksnya tidak seperti itu. Dasar agamamu, agama serigala yang suka nyamar, terjemahannya pun diplesetin. Original teksnya mengatakan Foreun tentes Mateu teusate, artinya jadikanlah murid semua ras muridku. Apa? Salah. Jadi yang minta salah. Jadi yang minta, jadi yang Yesus minta, jadi yang Yesus minta untuk dijadikan murid adalah ras dari muridnya. Aduh, nggak ada tertulis itu ras dari muridku. Mana dari? Oke, siapa yang bisa buka kamera di sini? Siapa yang bisa buka kamera di sini? Bang Suma bilang ya. Yes, saya mempertanggungjawabkan. Pasang mulutnya atau matanya baik-baik. Kalau matanya sudah nggak bisa berfungsi. Ada yang bisa buka kamera? Bang Budi. Iya. Budi bukain. Pasang juga telinga yang saya dibesarin tadi ya di dalam Matius 28. Ini saya tunjukkan Matius 28 nomor 19. Original teksnya. Original teks. Sedikit ke bawah, Bang Budi. Matius 28 berapa? 28 19. 28 19. Iya, Bang. Jangan cuma tidur di belakang kelas, Bang. Gak apa-apa ya. Kan santai sedikit Bang Suma. Tidur sedikit di belakang kelas. Original teksnya ya kuno. Yes. Ya, oke. Ya, oke. Ini kitab apa yang dibawa ini? Original teks kuno ya. Oh, luar biasa. Matius 28 nomor 19. Ke bawah, Bang, ke bawah. Ambil bahasa Yunani-nya, Bang. Bahasa Yunani. Waduh, nggak ada saya. Sudah, bilang aja apa yang mau dikatakan. Paralelnya, Bang, paralelnya. Saya buka di sini. Saya buka paralel. Buka kitab di sini juga. Ya, itu. Oke. Ya, Bang. Oke, 300. Klik 300, Bang. 300. Mana nih 300? Luncur. Oke, 300 apa di situ? Di sini dibilangnya sebagai jadikanlah muridku, memperoleh muridku. Oke, jadikanlah muridku. Oke. Kembali. Jadikanlah muridku. Oke, siap. Jadikan muridku. Luncur. Nah, jadikanlah muridku.
Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan. Salah, kamu salah. Kamu belajar lagi. Ini kamu ambil pulpen, tak ajarin. Mana Baca tadi, Bang? loh, udah Kok hilang, Bang? bahasa Indonesia, bisa aja ke bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Yosi dengarkan dulu Yosi, habis ini catat aja dulu, habis ini baru Anda gitu loh, catat aja dulu. Biasa sih nyari kebenaran di grup Argo ya, salah di sini nyarinya. Aduh, ini lagi di Bang Dewa ini. Iya, kenyataan. Nyambung, coba diam dulu. Iya. Semua dulu, aduh. Matius 28 nomor 19, Bang Budi seperti biasa, Bang Budi. Biasa aja. Jangan goyang hati-nya, Bang Budi. Santai aja. Oke, siap, Bang. Iya, santai. Oh, keren kali goyang. 19. Goyang Silu. Yang tadi. Slow, santai. Oh, di Pargo ya kita Pargoi lah, ya kan? Jangan menari HP-nya. Ya Allah ya Karim. Ada nyari kebenaran di grup semua. Jadikanlah. Tadi apa di situ? Mateteu. Jadikanlah muridku. Oke? Baca, geser jadikanlah semua bangsa. 3956. Itu udah jelas itu. 3956. Baca tuh. Jadikanlah semua bangsa. Hanya Banjuma yang bicara. Anda menyampaikan data, Banjuma yang bicara, yang lain mencatat. Saya ulang ya. Saya ulang ya, Bang Juma yang bicara, yang lain mencatat. Oke, lanjut. Pas. Apa artinya pas? Pas definisinya. Artinya? Oke, saya baca. Direktif pantau pas. Waduh, kok tanpa kata sandang tertentu. Waduh. Penuh, sangat. Sungguh-sungguh. Apa waduh. ini? Terus? Definisi. Apa ini? Setiap orang. Oke. Setiap atau semua? Nggak ngerti aku, nggak paham aku, nggak paham. Ya, gitu dong. Itu udah tertulis. Gitu Baca semua dong. Bang Budi juga jadi bingung kata dia. doang. Substansi. Tidak begitu cara belajarnya. Jangan puter-puter. Tadi apa? Jadikanlah murid setiap orang. Siap. Apa tadi? Jadikanlah murid setiap orang. Setiap orang. Itu Bang Budi itu. Jadikan terus 1484 1484 muncul. Itu udah jelas tertulis. Apa di situ? Etnis atau ras? Etnos 1484. Etnos itu etnis atau ras? Orang-orang bukan Yahudi, orang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa non Yahudi. Etnos nggak nyambung itu atau etnis nyambung itu. Oke. Etnos. Kemudian nggak nyambung Bang Suma. Ikan 300 ayat 19 jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas 300. tadi udah dibuka sama si Bang Gema ini. Terus apa yang mau dipelintir situ? Mateteu. Aku melintir artinya? Aduh. Artinya orang menjadikan murid. Belajar kayak gini. Menjadi murid. Jadi apa arti dari semua yang tadi? Jadikanlah murid semua ras muridku. Ras menjadi muridku. Ras. Jadikanlah semua ras muridku. Haleluya. Betul. Ini. Jadikanlah murid. Haleluya. Semua ras muridku. Ras. Iya, betul. Haleluya. Haleluya. Saya tanya. Betul itu. Ras itu ya semua ras loh. Dengarkan. Setelah kita menerjemahkan, dengarkan. Diam dulu. Ayo lanjut. Tahu tuh ras. Dasar. Jadikanlah murid semua ras menjadi muridku. Terus apa yang salah? Ras murid Yesus itu ras apa aja? Semua ras. Kan baca itu udah jelas. Jadikanlah semua ras. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi kata ini ya, moderator nih ambil nih. Jadi gini, kata sekarang yang lebih gampang didengar oleh manusia ya. Dulu masih pakai nama, sekarang pakai kata yang lebih gampang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu lebih tidak langsung ke semua. Jadi murid dulu. Jadikanlah murid semua ras. Jadikanlah murid semua ras muridku.
Sini loh Pak Bang Suma. Jadikanlah murid. Revisi bahasa itu. Jadikanlah murid. Jadi lebih mengerti maksudnya. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Bahasa ya. Udah aja stuck di sini kayaknya, sepertinya gini ya. Gini aja. Enggak. 12 benar ini daripada stuck di sini, dengarkan dulu moderator. Pak Yosi, supaya stuck di sini lanjut. Itu Bang. Gini, dengarkan dulu lah, izin lah. Oke. Oke. 12 murid Yesus ini seras apa aja sih? Ya kita cek di sana aja dulu yuk. Ya gitu aja dulu. 12 murid Yesus ras apa aja? Bagaimana Bang Juma? Setuju sampai lanjut ke situ? Supaya nggak stuck? Ya memang di situ. Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Yesus berpesan dan menyampaikan dirinya hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang disebut domba itu, jangan Bang Suma, jangan dipelintir ke cerita tentang perempuan itu yang meminta tolong kepada Yesus. Aduh, salah pahamnya gitu. Saya tanya sama Anda, yang disebut, dengar, yang disebut domba ini apa? Jangan pelintir ke situ lagi. Yang disebut domba apa? Yang disebut domba dalam kitabnya orang Yahudi. Udah, yang tadi dulu di ini dulu. Yang disebut domba, yang disebut domba di dalam ras Yahudi itu apa? Selesaiin dulu satu-satu. Ya udah melangkah ini ke data itu, udah melangkah ini. Ini yang dibahas. Yang disebut domba di dalam pemahaman orang Yahudi. Gimana? Udah selesai. Dengar supaya kamu tahu apa itu domba. Domba itu apa? Domba itu apa? Tunggu dulu, domba itu apa? Domba itu ya kita buat korban boleh, buat bikin sate boleh, mau makan juga boleh. Nah inilah Kristen. Domba kan? Lebih tinggi doktrinnya daripada kebenaran yang dia tahu. Wah, doktrin lebih tinggi daripada akalnya. Sekarang kita doktrinmu mematikan akalmu, bro. Apakah Bang Suma ini sudah melakukan kebenaran di dalam kehidupan Bang Suma atau tidak? Doktrinmu mematikan akalmu, makanya kau dikatakan manusia tak berakal. Makanya saya berani mengatakan Kristen itu makhluk tak berakal. Apakah Bang Suma ini kembali ke topik ya. Izin dengerin dulu. Atau berbohong. Bang Yosi, kembali ke topik, dengarkan saya. Matius 28 dengarkan saya. Matius 28:19. Loncat. Ya, itu murid Yesus itu, ke-12 murid Yesus itu. Bang Yosi, ke-12 murid Yesus itu bangsa apa aja sih? Ke-12 murid Yesus itu bangsa apa aja? Silakan. Ini topiknya dulu. Halo, saya nggak tahu tuh bangsa apa aja. Yang penting ada di situ orang-orang Yahudi, bangsa Israel udah. Oke, baik. Anda sudah jawab, Bang Juma menjawab lagi. Anda standby, Bang Juma. Nah, terus, tetapi dengar dulu. Lanjutin dulu. Tetapi masih mau menipu dia, masih mau menipu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Dan baik, ikuti aja dulu Bang Juma. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Itu perintah Yesus. Baik. Sebelum dia naik ke surga. Oke, udah stop. Apa? Oke, 12 ke-12 bangsa murid Yesus itu, ini topiknya. Ke-12 murid bangsa itu, bangsa apa aja sih murid Yesus itu, bangsa apa aja? Saya beri kesempatan Pak Yosi sebelum ke Banyuma. Lari-lari ini. Ya kan 12 muridnya ini jadi bangsa. Iya. Oke, Anda standby, Anda nggak bisa jawab ya. Giliran Bang Juma, Anda tadi udah bicara, saya beri kesempatan nggak mau. Silakan Bang Juma, 12 murid. Bang Juma jawab dulu tadi, apakah Bang Juma aduh, nggak mau diatur lah. Kebenaran. Ini sudah Bang Yosi, Anda harus diatur lah. Ini masih topik 12 murid Yesus bangsa apa? Masih topik itu loh. Ini gilirannya Bang Juma ya. Oke, Bang Juma lagi, Anda standby ya. Aku aja sama Bang Juma. Jadi di dalam Matius 28 nomor 19 itu jelas. Jadikanlah murid semua ras atau etnos. Etnos itu ras. Etnos berbicara mengenai etnis. Etnis yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah etnis Yahudi yang tinggal di luar Yahudi. Ya.
Oke, itu yang dimaksud etnos. Orang-orang Israel yang non Yahudi, artinya yang tidak lagi tinggal bersama dengan orang Yahudi, tapi sudah berserak keluar meninggalkan tanah Yahudi. Oke, itu yang harus dijadikan murid oleh Yesus. Pergilah ya ke bangsa muridku. Jangan engkau pergi ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria. lagi. Dengerin dulu dong, dengerin dulu. Jangan Bang Suma, jangan pelintir ke situ. Itu lain. Itu data ceritanya. itu. Aduh, bukan, nggak ada di Matius 28 ayat 16-20 itu. Aduh, parah. Sekarang saya tanya dulu. Di sini kuncinya di sini, kuncinya. Kuncinya di sini, Bung. Kuncinya di sini, Bung. Masa mau lari-lari ke situ? Kuncinya di sini. Jangan terlalu banyak bicara, nanti lipstikmu kabur. Pudar. Jangan terlalu banyak kuncinya di sini. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu bicara, nanti lipstikmu pudar. Dengarkan. Kuncinya di sini. Domba menurut Bani Israel itu apa? Domba. Yang disebut domba itu apa? Domba apa dulu ini? Domba banyak. Domba apa dulu? Domba kurban, domba yang bikin sate, atau gimana? Domba yang Saya mana ini? bacakan dalilnya ya, karena memang Anda Atau itu anak domba. penerus Paulus memang begitu. Jadi saya bacakan gini. Ini penerus Paulus. Ya, kan Paulus itu penipu. Gini, saya bacakan dalilnya ya, supaya Anda itu paham. Di mana dia menipu? Gini loh Bang Suma, dari dulu mengatakan Dia mengajarkan teman-teman Tuhan aku ini mati mengatakan dibunuh oleh Bang manusia Suma itu apa? menipu. Penipu atau orang benar? Kenapa? Tidak paham apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang dinarasikan. Apa pula namanya aja. Kalau kita mau bicara kebenaran, Biblos kau bilang Alkitab, udah harus kamu diam. dengan hati yang lapang dada. Kurangi bicara, nanti Jangan listrikmu pudar. hanya Kurangi bicara. asal Bang Yosi, jangan terlalu banyak bicara, nggak ada endingnya loh. Kurangi bicara. Pakai data. Narasinya ini data itu yang saya bawa. Lipstick berkurang kalau kamu Gini aja dulu. Ini Pak Yosi, Anda diam dulu. Pak Yosi, Anda diam dulu. Giliran Pak Nyuma bicara dulu ya. Diam. Udah nggak bisa jawab Bang Pak Yosi, diam. gantian bicara. Menyerang pribadi. Atau gini aja Pak Nyuma. Gini aja Pak Nyuma. Kan tadi kamu buka kamera dan kita lihat kamu pakai lipstick. Apa sih lo? Yeremia 23 nomor 2. Dengarkan ayat Yosi. Al-Quran dalil. Dengarkan Yosi. Yosi ini. Tunggu. Aku kasih dalil dulu. Yosi. Sabar. Teman-teman di sini ya. Biarkan dia bicara dulu. Biarkan dia. An-Nahl 125. Ya. Kau yang baca bisa. Baca itu An-Nahl 125. Kau bisa baca. Dan teman-teman di sini pahami ya apa yang dibicarakan oleh kalian di sini Bang Suma. Apakah dia mengajarkan tentang Islam yang baik dan yang benar atau tidak? Pahami An-Nahl 125 ya. Dan coba nggak usah kau ajarin Al-Quran kepada Muslim. Apa? Enggak, supaya mungkin enggak apa yang tertulis dalam An-Nahl 125. Coba. Baca. Saya baca. Kalau boleh diterapkan Bang Suma. Tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab. Siapa orang zalim yang nyamar-nyamar di tengah-tengah ahli kitab? Kristen, kafir, laknatullah. Kamu ini Bang Suma udah berbohong loh. Jangan berbohong loh di saudara-saudara kamu sini Bang Suma. Oh berbohong. Masa kamu pelintir ayat nangis. Baca yang benar dong, jangan pelintir begitu. Ayat kamu, dalil kamu aja kamu bohong. Nangis. Mana ini? Aduh, nangis. Gini ya. Gitu Bang Suma. Gini. Sekarang giliran gitu. Dia kan lu Bang Nyuma. Ini enggak. Gini ya, Yosi dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya kasih waktu Anda. Yosi. Saya kasih Anda waktu bicara 2 menit. Silakan. Terserah mau ngomong apa. Habis ini Bang Juma. Kalau kita mau bicara yang benar, jangan kayak gini loh Bang Suma. Kamu mengajarkan juga ini loh. Orang dengar di bawah loh. Kenapa kamu bawakan dalil tidak sesuai dengan apa yang tertulis? Padahal itu dalilmu di dalam Al-Quran. Waduh, parah ini. Apa kita hanya melawak aja di sini?
Enggak, udahlah. Mencari Udah, kebenaran. nggak usah kau curhat. Udah. Aduh, Bang Suma, Nggak usah kau curhat. Bang Suma. Nggak usah kau curhat. Biarin dulu dia selesai nih, Bang. Benar. Udah selesai, Yosi. Parah. Udah selesai. Parah kalau diskusi kayak gini. Nah, Anda udah selesai belum berargumentasi Banyak udah? benar sih. Udah ya? Nah, lanjutlah. Udah, gantian Anda Lalu, standby gini diam. loh, gini. Katanya udah. Bang Handi, apakah Bang Handi membenarkan perkataan Bang Suma yang membohongi dalilnya sendiri? Tidak ada bohong, saya paham, ngerti saya tadi yang dimaksud. Bang Andi ini udah juga berbohong. Anda diam dulu, ya Anda sudah bicara belum? Makanya bicara yang benar, ini Bang. kamu bisa diskusi nggak sih? Parah. Sekarang Anda yang diam. Gini. Yosi. Diskusi tapi dalil sendiri Iya, Anda yang diam. Giliran Mbak Juma lagi bicara. Anda hormati moderator dong. Banyak bicara. Ya Anda standby lagi. Sekarang giliran Mbak Juma yang bicara ya. Oke, silakan Mbak Juma. Oke lah, lanjutlah kalau Anda standby. udah paham ya. Pasang hidungmu dengarkan saya. Kalau kupingmu sudah nggak bisa mendengarkan. Kamu mau memerintahkan saya membaca An-Nahl ayat 125. Di awal saya pakai itu. Udah ila sabili rabbika bil hikmah. Saya pakai di awal. Tapi ketika saya tanya siapa yang dimaksud domba oleh Bani Israel, apa yang kamu katakan? Apa domba yang mana? Apakah domba kurban? Kamu itu zalim. Maka data yang cocok untuk kamu bukan An-Nahl 125. Yang cocok adalah Al-Ankabut ayat 46. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada menyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Itu tuh Al-Ankabut ayat 46. Itu buat kamu. An-Nahl 125. Anda standby dulu dong. Yosi diam dulu, Bang Juma bicara. Saya sudah mempraktekkan tadi An-Nahl 125. Tapi ternyata tidak mempan. Rupanya kamu orang zalim. Maka yang cocok di situ adalah illal ladzina zalamu minhum. Maka saya menggunakan data itu. Semua jawabannya. Iya. Yang lain diam dulu. Iya. Kenapa kemudian saya menyatakan aku mau kasih sama Bang Suma ini? Yosi, giliran Bang Juma bisa diatur nggak diskusi ini orang ini nggak jujur gitu loh. Anda standby dulu, catat dulu. Apakah pada saat saya tadi di awal saya keras terhadap Anda? Enggak. Saya baik. Karena saya pikir kamu itu manusia yang baik. Ternyata kamu manusia zalim. Saya tanya, Bang Suna itu menghujat saya. Standby dulu, belum kelar ini. Nanti giliran Anda. Itu karena kamu zalim. Zalim kamu itu. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengarkan lipstick, dengarkan. Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba. Apakah domba itu yang saya tanya itu seperti yang Anda sembunyikan tadi? Anda zalim. Anda tahu sebenarnya yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Yang saya hormati di sini. Saya tidak perlu. Dari saya tidak perlu penghormatan dari orang zalim. Saya menilai ya. Aduh, gimana sih? Tidak belum kelar. Gini loh Bang Handi. Aku udah tadi nggak pernah bicara pribadi loh ya. Tapi kata-kata Bang Zuma ini, beginilah kalau berdiskusi kalau tidak baik ya. Saya merasa sih tidak baik. Biar dia bicara dulu, jangan dipotong. Ya, karena narasi Bang Zuma ini, aduh, saya bilang parah banget. Dan dalilnya sendiri dibohongi, dipelintir, apalagi kitab orang. Jadi pahami dulu itu ya, teman-teman ya. Aku dari tadi sini tidak menyerang pribadi teman-teman yang ada di sini ya. Tapi Bang Suma sendiri yang mengeluarkan hal-hal kata-kata yang tidak baik. Sedangkan di dalam An-Nahl 125 itu lakukan yang baik ya. Berdebatlah dengan baik-baik, dengan penuh pengajaran. Tapi Bang Suma ini tidak ada yang kudapati di situ. Jadi aku jadi ragu-ragu ini Bang Suma. Aduh, parah. Ya, Oke, aku minta maaf semua ya. Enggak. Kelar dulu. Minta maaf kalau ada kata pun aku yang salah di sini. Tidak masalah. Teman-teman. Saya kan kenal Anda dari dulu. Sini loh Bang Suma. Saya udah kenal sama Anda, bukan cuma hari ini. Kalian mau katakan saya ini apa? Saya terima. Saya sudah kenal Anda, bukan cuma hari ini. Karena saya anggap kalian tuh teman-teman saya. Gak perlu curhat di sini, gak perlu curhat. Ya. Gak ada yang perlu pengajaran dari itu. Cara berdiskusi. Kalau gitu saya kembalikan ke topik ya. Saya kembalikan ke topik tadi. Topik dari awal tadi adalah. Dengerin dulu Yosi, dengarkan dulu. Dengarkan moderator, saya balikan ke topik ya. Yosi, dengarkan dulu. Anda mau diatur atau tidak?
Yosi Anda mau diatur Ini atau sama tidak? Bang Zuma loh. Ini bukti sama Saya ini, ya. kembalikan ke topik. Saya kembalikan ke topik. Kayak gini. Saya kembalikan ke topik. Di berikut aja. Saya kembalikan ke topik ya. Topik persetujuan dari awal adalah apakah Bible itu firman Tuhan? Apakah Al-Quran itu firman Tuhan? Ya, saya kembalikan ke topik ya. Itu buktinya kamu nangis. Makanya jangan selalu pakai lipstik kamu. Laki-laki kok gitu. Saya kembalikan ke topik ya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Apakah topik dari awal nih? Apakah Bible itu firman Tuhan? Yosi, Apa yang pakai lipstick? Itu lipstik itu kau pakai cila, kau pakai maskara. Aduh, cantik kali kau. Aduh, matikan aja. Matikan. Sudah. Ih, licin kali kumismu, nggak ada kumismu, matikan aja kameranya. Ya, bagus. Aduh, parah ini. Sudahlah. Capek. Ngapain kau buka-buka kamera? Jadi kamu membawa hal. Kalian diskusi sama yang lain aja lah kalau begitu. Ya udah, turun, nangis. Aku besok mau lanjut sama ini nanti. Besok kita kamu jangan lagi berantem. cukup kumismu ya. Pakai Kita kan jangan lagi pernah berantem sebenarnya kan. Yosi sebelum kau turun Yosi, sebelum turun tolong ambil kesimpulan. Kenapa Anda mengatakan Bible itu semua firman Tuhan? Dasarnya apa, Bro? Bible itu firman Tuhan ya. Jadi apa yang tertulis di dalam itu adalah kebenaran yang harus kita ikuti. Yang tidak kebenaran, yang tidak baik, sejarah yang tidak baik jangan kita ikuti. Kita ambil hal yang baik dan yang benar. Karena di dalam Alkitab itu ada sejarah-sejarah yang tidak boleh kita ikuti. Begitu. Bagaimana Sodom dan Gomora. Definisi firman Tuhan apa menurut Anda? Dengerin moderator dulu. Definisi firman Tuhan apa? Ini sabar. Definisi firman Tuhan. Melanggar dan juga orang-orang pada waktu itu melanggar, itu semua dari free will mereka sendiri. Mereka yang memilih itu sendiri. Jadi ketetapan yang ada dalam definisi firman Allah itu apa? Definisi firman Allah itu apa? Definisi firman Tuhan apa? Panjang lagi karena nanti jadi panjang. Itu aja karena firman itu Alkitab itu sudah sangat baik untuk kita pelajari. Definisi firman Tuhan Yosi, tapi ajaran Yesus itu di dalam kehidupan kita itu menjadi orang yang baik. Tapi kalau hanya mengimani ini nggak bisa diskusi apa ya? Tanpa perbuatan. Bukan topik lu ngomong dari tadi lo. Dengarkan saya bibir merah. Dengarkan. Itu aja ya. Dengarkan. 1 Korintus 7 dengarkan. 1 Korintus 7:26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, Paulus berpendapat itu bukti bukan firman. Ini Paulus berpendapat bukan firman Tuhan. Tetapi karena memang Paulus itu adalah Tuhanmu, maka pendapat Paulus pun kamu katakan sebagai firman Tuhan. Inilah bukti bahwa Kristen itu menyembah Paulus. Karena Anda mengatakan bahwasanya firman yang ada di katanya kitabmu itu adalah firman Tuhan, katamu. Semua yang ada di dalam kitabmu itu adalah firman Tuhan. Sedangkan 1 Korintus 7 nomor 26, aku Paulus berpendapat dalam bahasa Yunani nomizo. Dalilnya nomizo. Paulus berpendapat. Aku Paulus berpendapat. Berarti 1 Korintus itu bukan firman Tuhan, tapi pendapat Paulus. Kalau kamu katakan bahwasanya perkataan Paulus itu adalah perkataan Tuhan, berarti Paulus kau anggap Tuhan. Tuhanmu adalah Paulus yang pernah turun ke dunia dan yang nyata. Yosi mau diskusi dengan baik-baik Coba jelaskan dulu itu definisi firman Tuhan apa sih? Besok saya ibadah. Ya udah silakan menyembah mantan mayat. Mantan mayat nggak apa-apa, mantan mayat, tetapi dia hidup naik ke surga dan menjadi jaminan hidup. Ya udah mantan mayat hidup kembali. Oke. Tepuk tangan. Yang Maha Kuasa. Timbang udah mati nggak bangkit di mana? Oke lah semua ya kawan-kawan ya. Mohon sudah diakui Tuhannya mantan mayat. Tepuk tangan. Baik yang keluar dari mulutku
Iya, sama dan kayak teman-teman Paulus. juga di sini. Udah nangis, Paulus nangis. bangkit. Udah nangis. Lukas nggak bangkit Tuhan sama Yesus kayak Paulus. Nangis. Tuhan ya Tuhan, Yesus. Tuhannya sudah bagi orang yang berakal nggak laku. Nggak laku, Ma. Ajaran agamamu diajarkan dengan cara menjajah pun nggak laku, apalagi dengan cara pakai lipstick. Ini dia ajar. Ini pasti mendukung Bang Suma bicara kayak gini. Berarti Oh iya dia dong, sama dengan Zoom. iya dong. Ajaran yang seperti ini diajarkan Berarti menggunakan nggak sesuai dengan sistem penjajahan tidak laku di Nusantara ini, Nggak sesuai apalagi dengan modal dengan lipstick. 125. Ilmu dalam Quran nggak sesuai. Udah curhat aja ini. Nggak usah curhat di sini, encong, udah. encong. Nggak usah curhat di sini. Udah Yosi. Kau tadi udah mengakui Tuhanmu mantan mayat loh. Udah encong, Memalukan. turun. Kau cari mangsa sana malam minggu ini. Oke semua ya. Ya, oke. Jadi Hati di jalan. Dan Hati di Pak jalan. anak 125 itu ya. Nah, iya encong, udah turun, sana. Nah. Udah. Laki-laki. Tadi dia protes gini Bang Joma. Sebenarnya kalau dikasih An-Nahl 125 itu nggak mempan, makanya Bang Joma membacakan dulu Al-Ankabut. Oh, iya Kita dong. Muslim paham di sini, dia nggak paham, gitu loh. Tadi kan udah dijelaskan Bang Handi. Iya. Udah dijelaskan, kita bicara pun sopan bicaranya. Tapi setiap kita bernarasi selalu dilarikan kepada hal yang berbeda. Ada saja larinya. Ditanya, apakah engkau paham domba yang dimaksud Bani Israel itu apa? Maksudnya apa? Domba yang dikorbankan, yang disembelih atau apa? Kan memang penipu, zalim dia. Karena dia tahu bahwasanya di tengah-tengah pengajaran Yesus akan muncul serigala yang nyamar domba. Gitu. Laki-laki nyamar ences. Enceng gondok. Enceng gondok. Oke, pedis kita memang sambung. pedis. Pedis. Mohon sambung maaf lagi ya dulu. Yosi, mohon maaf. kita debat bukan baru sekali ini loh, udah sering loh. Oke, kita sambut lagi nih Hostisius Agrikul. Silakan. Muslim Selamat ini, pagi. Muslim. Oh, Muslim ya? Bau siwa. Kenapa namanya? Ini Bang Zuma ya, di ayat As-Saffat ini jelas loh. Allah mempunyai anak dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Apakah dia memilih anak perempuan daripada anak laki-laki? Mengapa kamu ini bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Yang sering kita tanyakan sama Oten ini. Kalau begitu bawalah kamu bawalah kamu kitabmu jika kamu adalah benar-benar orang yang benar. Ini tantangan dari As-Saffat surat 37 ayat 152 sampai 156. Ya, di 157. Oke. Sebenarnya gini tadi ya, topinya sebenarnya mudah dipatahkan gitu ya. Kalau ada orang Kristen nekat mengambil topik ini, benar-benar nekat itu ya, bahwa apakah Bible itu benar-benar semuanya firman Tuhan? Apakah Al-Quran itu firman Allah gitu kan, bisa dijelaskan. Kalau dia nekat, ini sebenarnya topik yang membuat satu data selesai. Sebagaimana data yang dibawa Banjuma tadi, bahwa itu Paulus sendiri berpendapat. Nah, kalau ada seorang berpendapatnya bukan firman Tuhan, kelar sebenarnya di sana. Kalau dia mau jujur ya Banyumaya, betul ya? Iya betul. Di situ Lemeso dalam bahasa Yunani itu artinya orang ini mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya pikirannya sendiri. Dia menduga atau dia menyangka gitu loh. Itu nomizo dalam bahasa Yunani jelas itu, dan Paulus mengatakan aku nomizo. Artinya apa di situ? Artinya dia berpendapat. Sama ini banyak Pak. 1 Korintus 4 9 itu sampai 10 ya. Iya. 1 Korintus 4 nih 9 nih. Sebab menurut pendapatku, itu Paulus yang ngomong nih. Nah, kalau sudah menurut pendapatku, berarti bukan firman Tuhan dong. Ini pendapat manusia. Dan kalau dipaksakan itu firman Tuhan, berarti Paulus adalah Tuhan. Ada Tuhan. Tapi tadi Bang nggak kena banget tadi.
Sekarang ketika berbicara mengenai soal firman Tuhan, kenapa yang dibahas mengenai soal pengajaran? Ya itu. Kok nggak Nah, itu nyambung memang gitu kan ini? dari start awal memang dia muncul kesaliman di situ. Nggak Tahu nyambung. saya. Nggak Bang Andi, nyambung. Bang Juma, nggak nyambung sama sekali. Setuju. Iya. Topiknya. Memang saya tahu. Kalau soal pengajaran, lah, Buddha, Hindu juga sama mengajarkan kebaikan. Ya, makanya mengajarkan kebaikan. Tadi kan paparan saya yang pertama kan saya sudah jelaskan. Bukti yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sekolah, kan gitu. Beliau buta huruf, dalam arti kata beliau tidak pernah belajar tentang Taurat, tentang Zabur, Injil, kan itu poinnya. Untuk membuktikan kitab suci Quran itu adalah benar-benar dari Allah, kan gitu poinnya. Betul. Yang kedua, banyak bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya, bercerita tentang nabi-nabi dan seterusnya. Tapi dia lari kepada akhlak, etika, disebabkan karena saya mengatakan bahwa Al-Quran itu membahas etika, kenegaraan, sosiologi, ekonomi, politik dan seterusnya. Dia lari ke apa tadi itu? Iman. Itu dari situ aja sudah ketahuan zalimnya. Sudah zalim dia. Makanya ketika dia bermanis-manis meminta kita membacakan An-Nahl ayat 125, saya kasih elang kabut karena nggak cocok dengan An-Nahl. Awalnya bagus, saya bernarasi, saya menjelaskan tentang bukti. Selamat malam Bang Suma yang terhormat, yang mulia. Selamat malam, sebentar Bang ya. Biar Bang Juma kelar dulu ya. Saya mau bertanya tentang Maryam 1. Ya ntar dulu, Bang. Sabar dulu, main seruduk aja dulu. Sebentar, ayat Mustasabihat sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar. Sebentar dulu. Anda naik di sini nanti mau bertanya, bersediakah Anda ditanya balik untuk sebagai komparasi, bisa? 2NR, Anda bertanya, bersediakah Anda nanti dikomparasi dengan Bible? Bisa? Kemiut lagi nih. Terusin dulu Bang Juma, dia nggak mau bicara. Iya, tadi kan awalnya saya menjelaskan bagaimana kemudian untuk membuktikan apa yang menjadi tema kita. Tetapi kemudian dia menanggapi dengan tanggapan yang tidak sesuai dengan tema. Dia melarikan itu, Bang Handi. Sengaja dia melarikan seakan-akan kita ini nggak tahu. Suma yang terhormat, yang pintar luar biasa. Tolong ini orang ini saya ajak ngomong tadi, orang ngomong disela. Giliran saya panggil dia diam. 1. Anda ini siapa? Langsung main serobot aja. Saya nama jelas 2PR. Iya, Anda nanti mau bertanya, bersediakah Anda nanti komparasi ke Bible? Saya mau bertanya. Di sini bukan Anda yang mau bertanya saja. Ya kan saya bertanya. Kalau saya nggak memperbolehkan bagaimana? Anda mau apa? Nah, itu berarti Anda mengelak dari kenyataan bahwa ya udah silakan aja Anda keluar menuangkan manusia di luar sana. Nah, itu kenapa Anda berani mengoreksi tapi Anda tidak berani dikoreksi? Anda mau diskusi nggak? Mau mengoreksi Al-Quran? Anda mau mengoreksi Al-Quran? Tentang arti dari Maryam 1, Pak. Iya. Oke, saya jawab ya. Habis ini saya bertanya ya. Oke. Anda jawab. Iya, saya jawab. Habis ini saya bertanya ya. Boleh ya? Iya, habis ini saya bertanya ya. Bang Suma yang mulia, silahkan menjawab. Habis ini setelah saya menjawab, saya bertanya boleh? Oke, kalimat Anda itu silahkan menjawab Maryam 1. Iya, saya akan jawab. Tapi setelah ini Anda yang menjawab pertanyaan saya, boleh? Oke, saya siap menjawab Anda. Oke, baik. Begitu. Terkait dengan ayat Maryam, ayat 1 itu disebut adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Oke, begini, sebelum Anda lanjut, dengerin dulu orang menjawab, Anda bertanya. Tunggu dulu, karena saya sudah tahu Anda mau mengarahkan ini pernyataan kemana. Anda diam dulu, orang menjawab. Saya sudah tahu beliau itu mau menjelaskan kemana. Pertanyaan saya, bagaimana Allah yang sempurna memberikan ayat yang tak ada maknanya buat umat manusia? Buat apa sih sebenarnya? Gak apa-apa, biarin. Jangan ketawa, Abang.
Jangan tertawa. Anda itu mengelak. Anda hanya mau. Anda kan bertanya nih, boleh nggak Anda diam dulu kupingnya biar orang menjawab. Maryam 1. Anda jawab Iya, saya dulu. Anda kan bertanya. Biasanya kalau orang bertanya itu kuping didiamkan, baru orang menjawab. Bagaimana? Saya tidak menanyakan Anda itu menjelaskan di balik itu. Saya Kalau tanya- begitu silakan Anda bicara semuanya, bicara sendiri di sini. Kami tidur boleh? Kamu Iya, jangan silakan kabur Anda ya, tidur. jangan kabur dulu ya. Silahkan Bapak Ya tidur. udah, Anda diam dulu. Orang mau menjawab. Apa arti dari Maryam 1 untuk saya? Saya jawab, dengarkan. Anda bertanya arti dari surah Maryam. Diam, diam. Oke. Diam. Oke? Anda diam. Anda bertanya tentang arti daripada surah Maryam. Sementara bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menantang Arti seluruh Pak, bukan penjelasan untuk Anda mau menjelaskan Ya bagaimana dengarkan dan dulu. itu sudah- Saya kalau sekali lagi Anda ngoceh saya turunkan. Kalau Anda nggak mau menghormati orang di sini, karena udah minoritas, ngaco lagi lu. Saya tidak bukan minoritas. Turunkan berapa? Kesel aku orang-orang kayak gini. Anda bertanya, Anda tapi Anda ngoceh. Saya belum bertanya Bang Andi. Jangan dimatikan dulu, Iya. kasihan. Diam dulu lah. Nama. Saya membaca ya. Saya bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Diam dulu. Makanya kurangi makan babi kamu. Makanya baca dulu. Kurangi Maryam 1 makan toh. guguk supaya kamu itu otakmu bisa dipakai sebagai manusia. Jangan berotak guguk di sini. Anda bertanya. Diam dulu, celeng. Anda bertanya, kasih kesempatan kepada saya menjawab. Oke? Pola Islam menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala alaikal kitaba minhu ayatum muhkama kunna ummul kitaba wa haru mutasyabihat. Arti saja. Diam. Tuyul. فأما الذين في قلوبهم زوغ فيتبعون ما تشابه diam minhu batiga al-fitnah wa batiga ta'wila wa ma ya'lamu ta'wila illallah. Allah mengatakan bahwa pada surah-surah yang terdapat ayat mutasyabihat, aku tantang seluruh umat manusia untuk mencari artinya. Maka sesungguhnya tidak akan ada yang tahu artinya selain daripada aku. Illallah, hanya aku sendiri yang tahu artinya. Sekuat apapun manusia, secerdas apapun manusia, sehebat apapun manusia, setinggi apapun titelnya manusia, tidak akan mereka tahu. Yang tahu hanya aku sendiri. Illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kalau hari ini kamu bertanya, wahai Bang Suma, apa artinya Maryam ayat 1? Itu artinya Anda bahlul. Sudah Allah tanyakan kepada seluruh umat manusia, tidak ada orang satupun di atas muka bumi ini yang akan tahu artinya Maryam ayat 1. Yang tahu hanya aku, yang tahu hanya Allah. Andai saja ada manusia yang bisa tahu itu, berarti Al-Quran ini gugur sebagai firman Allah. Ternyata Allah tidak betul. Ternyata ada manusia di atas muka bumi ini yang tahu tentang Maryam ayat 1. Tapi sudah 1400 tahun silam sampai hari ini tidak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang tahu terjemahannya. Artinya Al-Quran ini betul dengan mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu arti daripada ayat Maryam, surah Maryam ayat 1 kecuali Allah. Udah. Ya. Udah terjawab ya, Bro. Udah Giliran terjawab. saya. Giliran saya bertanya. Tidak terjawab menurut saya. Giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Yesus itu manusia 100%. Dia memiliki sperma. Dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya? Silakan. Diam 1000 bahasa. Wih. Silakan. Ini lagi ngomong. Bagaimana Allah yang sempurna menurunkan firman kepada manusia? Gua kasih nanti arti yang nggak bisa diartikan di Bible nih. Oleh manusia itu bodohnya kalian di sini.
Ini nggak bisa diskusi nih orang. Ada Allah. Diurungkan kepada manusia. Gak apa-apa Bang Ali, biarin aja. Biarin aja. Udah Mas, gini aja Mas ya. Anggaplah Al-Quran itu salah di mata ente ya. Anggap Al-Quran itu salah. Tolong benerin kami di sini. Tolong jawab pertanyaan Bang Juma. Kami tidak bisa menjawab. Ya sudah. Saya belum selesai bicara, kenapa dipotong? Iya, anggap Al-Quran itu salah di mata ente, ya kan? Apa tujuan firman Tuhan bagi umat manusia? Apa Udah. Iya, udah. Kok orang masih ada orang kayak gini masih hidup ya? Tanya Aneh ya bener ya. umatnya, kok ada ayat yang Untung suaranya begini. Ongkirnya kurang ini. Ininya nih, konsepnya. Abang, saya bertanya tentang ayat itu artinya apa kok? Tuhan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak akan ada manusia yang tahu artinya kecuali aku saja yang tahu. Habis itu kamu datang bertanya, apa arti dari Maryam ayat 1? Itu artinya kamu kucluk. Apa Bang Zuma? Artinya kamu bahlul. Itu artinya kamu bahlul. Al-Quran mengatakan tidak akan ada manusia yang tahu arti surah Maryam ayat 1 kecuali aku. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7. Tidak akan ada orang yang tahu arti dari surah Maryam ayat 1. Kamu datang bertanya, wahai semua, apa arti surah Maryam ayat 1? Makanya kurangi makan kapur sirih. Masih ngomong terus ini Rama, turunin aja lah. Kalau tahu itu terlalu Turunin aja. Turunin Burama. Turunin aja Burama. Turunin kamu diskusi dia. Turunin. Selamat tinggal ya. Kamu nggak kondusif. Selamat tinggal saja. Ya. Silakan berbahagia. Ya, menuhankan anak manusia, silakan. Udah dijelaskan itu tadi, tidak bisa kita artikan sebagai manusia. Karena Bang Juma udah menjelaskan ayat mutasabihat, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau ada manusia yang sok tahu mengartikan, ini namanya melebihi daripada pengetahuan Allah gitu loh. Ini otaknya taruh mana sih, udah dijelaskan kayak gitu. Gitu loh. Penyembah bangke mana punya otak. Nah, kalau kamu pintar artikan aja sendiri. Kita udah mengalah di sini gitu loh. Sekarang ada yang baru masuk nih. Siapa? Selamat pagi, siapa? Siapa? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Muslim, Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Pertanyaan saya bisa nggak dibantu tadi dijawab? Iya. Siapa? Ada yang mau ditanyakan apa? Atau seperti apa? Ya. Mau bertanya saja, Bang. Mau bertanya saja. Ya. Kalau enggak, kira-kira sebentar Pak. Kalau Anda kira-kira bertanya, bisa nggak kita tanya balik? Ya, bisa nggak ditanya balik? Ya, ini saya cuma tanya soal. Kalau bisa ditanya balik nggak apa-apa, Bang. Bisa ditanya balik ya, oke, silakan. Iya. Ada nggak? Bisa nggak Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Bisa. Ya. Bang nggak pernah lihat Al-Quran terjemah? Belum pernah sih, Bang. Oh alah Bang, Anda ini kemana aja? Kalau bisa diperlihatkan saja, Bang. Soalnya cuma yang ingin saya tanyakan cuma itu. Bisa. Coba. Pak Budi suruh Pak Budi open game. Tinggal Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan dong. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Qul huwallahu ahad. Terjemahkan dong. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu satu. Enggak, mendingan kita perlihatkan Bang Andi. Itu contoh Bang udah. Ini. Ya. Saya perlihatkan bentar. Coba nih diperhatikan Bang. Ini yang sebelah sini, ini terjemah perkata, ini terjemahannya. Bisa Bang nih. Saya punya nih Bang. Oh. Ini terjemah perkata. Ya kan? Ini terjemahan yang langsungnya. Tuh. Bisa Bang ya? Ya, makasih. Nah, ya sama Bang. Ya. Ada lagi Bang mau ditanyain? Nggak ada Bang, itu saja Bang. Saya tanya balik boleh nggak? Boleh. Boleh ya Bang ya?
Bisa enggak kitab Anda itu dikembalikan ke original teks? Ya, kalau itu saya nggak tahu, Bang. Saya cuma ingin bertanya seperti itu karena sudah bisa dibuktikan ya. Pertanyaan saya cuma itu saja, Bang. Dia cuman manusia biasa. Iya. Tapi polos dia bagus. Lebih baik Apa seperti itu. tujuannya bertanya bang? Apa tujuannya? Apa mau belajar? Enggak apa, ya enggak apa-apa toh Bun. Bagus dia. Lebih baik seperti itu, lebih baik seperti itu ya Enggak, Bang ya. dia mau Lebih baik belajar bilang kali tidak ya. tahu. Mau belajar bang ya? Iya, mau belajar. Ya. Sekarang Makasih. Sepa gini aja, Sepa masih ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silakan bertanya lagi. Nggak ada, Bang. Itu saja, Bang. Kalau boleh saya tanya, Anda ini masih Kristen menuhankan Yesus ya? Ya, kan intinya ya kan kita masing-masing percaya kan agama kita masing-masing. Ya. Yesus itu laki-laki sejati ya, sempurna ya laki-lakiannya ya. Siapa ya? Ya, jadi kan gini Bang. Pencoba masuk sempurna dia. Ya, kita kan tetap pada ajaran dan agama kita masing-masing. Saya tetap percaya kepada ajaran agama saya, dan abang-abang juga tetap percaya pada ajaran agama abang. Jadi kita salam toleransi aja, Bang. Nggak bisa Bang, karena di terjemahan Bible Anda itu banyak mempergunakan istilah Al-Quran Bang. Nggak bisa toleransi begitu. Itu loh Bang, belajar dong. Ya, makasih. Nanti kalau ketemu pendetamu kasih tahu, Pak Pendeta, kenapa sih kita mempergunakan istilah Islam dalam terjemahan kita? Kenapa Pak Pendeta? Titip pertanyaan ke pendeta ya. Oh iya. Jangan sampai lupa besok ada ke gereja kan? Ke gereja tanyain pendeta. Bukan di dalam terjemahan kita Bang Hadi, di dalam kitab kita. Dia di dalam kitab kita. Sorry. Karena kelihatannya original teksnya kitab mereka ini memang bahasa Indonesia. Ya betul. Sorry. Karena nggak ada, tidak ada kejelasan ini bahasa apa sebenarnya ini. Bible ini yang asli kita nggak tahu. Tadi ditanya bisa tidak, dia tidak tahu. Jadi asli dari kitabnya Indonesia itu ya ini yang di Indonesia aslinya. Berarti pernah Nabi diutus orang Indonesia. Ya besok gitu ya bro, Pak Pendeta. Kenapa di istilah kita Kristen ini banyak mempergunakan istilah Al-Quran? Gitu ya, tanya ya. Di kitab kita gitu. Ya kitab Al-Quran gitu. Kenapa? Ya. Apakah Nabi kita pernah ke Arab, kursus bahasa Arab atau ikut kursus di Fils? Ya gitu. Enggak, LAI pernah ke Arab kali kursus? Mungkin. Gitu ya bro Sefa ya. Ya. Kamu umur berapa sih? Siapa? Jangan-jangan masih di bawah. Masih anak-anak ini Bang Handi. Iya kayaknya masih bocah. Baru 63 tahun. Oh, nggak kebalik tuh. 90 dong. Berapa deh? Masya Allah. Ya, sekolah lalu. Masya Allah. Tapi bagusan kayak gini bertanya pinter dia. Daripada kayak tadi bertanya dia mau menyangga nggak punya ilmunya gimana? Ayo keren boleh. Ada lagi yang naik silakan dong. Tanya lagi apa kek? Nggak mau nanya bang. Disuruh nanya nggak mau, cuma satu pertanyaan aja. Dijawab oleh Pak Desugi dengan tuntas. Bukti nyata ada, bisa diterjemahkan. Kenapa sih Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ya tujuannya ya supaya kita bisa mengerti. Karena tidak semua orang Indonesia itu pandai berbahasa Arab. Ya belajar dari situ gitu. Bapak anak-anak, ada yang mau ditanyain? Selamat pagi Indonesia. Bapak anak-anak, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Bapak anak-anak, jangan di mute. Jangan di mute. Gimana ini? Bapak anak-anak. Woi, bapak anak dua.
Sorry. Bapak Di rumah ya. Bapak anak-anak ini saya tidak jawab. Kalau bilang bapak anak dua, oke, saya jawab. Oke, sorry. Anda Kristen apa Bang? Dua-duanya. Hah? Pemalasa, gimpe ulu. Bapak anak dua, Anda Kristen apa Hindu atau apa? Nasrani. Oh, Nasrani. Oke. Ada yang mau tidak ditanyakan? Terkait tadi itu pembahasan masalah kitab itu apa Al-Quran sama apa? Itu mau ditanyakan. Apa itu? Yang terkait tadi yang tadi ini abang apa bapak host lagi itu kasih tunjuk apa pengertian dari apa Al-Quran tuh di translate-nya itu. Kenapa itu? Iya, maksudnya perbedaannya bagaimana sama Alkitab? Alkitab itu terjemahannya nggak jujur. Kalau Al-Quran terjemahannya jujur. Oh. Gitu. Mau bukti? Saya kurang paham. Kayak saya mau tanya itu. Kasih pemahaman dulu Mbak Nyama. Kitab Anda bukan firman Tuhan. Itu siapa yang ngorok? Nguruk siapa ya? Nggak ada. Ya, lanjut nih Pak. Ya, kitab Anda bukan firman Tuhan, itu aja. Siap. Iya, itu aja. Berarti karangan manusia biasa. Oh, itu. Iya. Burama apa yang ngorok ya? Enggak ada Pak. Saya ngorok. Masa kau ngorok sambil ngomong sih bro? Nyanyi sih lo. Pembudi. Jalan. Ini kan di rumah tuh pasti ada yang ngorok. Gitu. Jauh-jauh. Indonesia Timur ya bro? Indonesia Timur ya bro ya? Saya lagi di Bandung. Oh di Bandung. Bandungnya tuh di mana? Di Cipatat. Bagus lah. Masa aku yang noisy enggak lah. Bandung asli mana mah? Tidak, lagi kerja di Bandung. Oh. Tidak cuma nyimak aja pas mampir aja cuman pas. Jadi kita nyimak aja cuman mau itu aja yang tadi. Aman lah kalau gitu. Udah sampai kau bertanya lagi bro. Ada yang kau mau tanyakan bedanya lagi? tuh gini loh bro. Kalau Al-Quran itu walaupun diterjemah masih tetap menyertakan teks aslinya. Sementara kalau di Bible kitab Anda itu tidak punya teks aslinya. Sudah tidak ada lagi. Yang disebut autografanya itu sudah nggak ada. Makanya nggak disertakan teks aslinya begitu bro. Oke, siap. Paham. Itu aja yang tadi pas saya sempat mampir tuh lagi ini patroli di TikTok pas sempat mampir terus lagi saya ingin tanya lagi. Iya tuh baru bukan kita. Iya. Patroli dia mampir di sini bagus lah kalau kau mampir di sini cek audio. Di sini 86,3 Bang, Solo Bandung. Terkendali TKA di sini Bang, TKA. Manji. Be. TKA terkendali di sini Bang, terkendali Bang. Oke, gaskan. Gaskan ya. Ya tahu ah. Patroli balik ah. Orang Toraja kapan ini? Toraja betul sama nih. Salam kok. Sudah bukan dibobok selapekan. Aduh. Salam komandang di Bandung kah? Sudah bukan dibobok selapekan deh. Ada yang mutir sama nih. Mutir salamu deh. Tanggal 3 Pak De. Yes, I do. Bus, mantap. Ini hari tanggal 1 loh Pak De.
Jonathan juga kan? Iya. Ustadz Nandar. Dengar-dengar Jadi gitu. tanda Ustadz Nandar itu. Jadi. Nanti saya Jadi. koordinir di sini. Ustadz Unggul. Saya koordinir besok, saya teleponin satu-satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang John. Ini saya penggemar beratnya Bang Zuma. Turun bang. Kalau ada penggemarnya Bang Juma turun bang. Bukan kecuali penggemar saya nggak apa-apa, naik aja. Penggemar Dina. Silakan Bang John. Ya. Salami beliau maupun masih ada di sini. Ya, yang mana ya? Ada Gigi sama gila. Ada Pak Berarti- Sugi. Oh, ini namanya nggak ada sih ya? Waduh kepriwe. Inyong. Riben rek kaki matanya melek apa ora sih ya? Kena ada tulisannya kayak gue. Matamu suwe. Ada tulisannya kayak kowe. Kayak kue. Namanya cuma Bang Zuma doang sih ya. Ya priben lari kaki Jan. Kebangetan temen lari kaki. Kepriwe ora lihat apa? Niatnya kabarnya pada sehat kabeh. Sehat kabeh. Alhamdulillah. Iya. Segar kewarasan kabeh nang kene. Alhamdulillah Ari nyong mah di Dewek. Ari nyong mah di mek-mek meletak dewek lah. Trisno korok kowe. Segar kewarasan nang kene bae. Wah, jawabannya si acak-acakan. Beras lalo pulut. Beras pulut. Sama kalau bagadangin jo. Orang apa orang kepenak ya? Ya iyalah hari orang apa cara kepenak ya Kang ya. Orang enak ya. Iya. Nyong ya Banyu bisa Mas nang bae endi? lah ngomong Ya. Banyu Mas Bang Jon. bisa bae. Banyu Mas nang endi? Diam. Jangan kalian pikir orang Jawa itu nggak bisa nobok ya. Saya Mas nang endi? Cilacap apa Banyumas apa Purwokerto? Brebes Mas ya. Purwokerto. Brebes. Oh Brebes nang apa ya jenenge yo? Telur asin yo. Ya, telur asin. Ari Brebes mah terkenal Brambangnya, Mbok. Iya, Belambangan. Ngana nang Brambang. Kana mah Brambang. Brambang iki lho apa jenenge? Bambang. Oh, ini. Merah. Lasuna. Bawang merah. Bawang merah. Isu nih. Barombong. Brebes Bumi Ayu yo. Yo, ngono. Yo, Sompiong. Dari sekte mana, Bang? Hah? Sekte mana? Sekte Tanjung. Tanjung. Brebes Bumi Ayu Tanjung. Tanjung itu loh, eks tol Pejagan. Nggih, Pejagan jembatan yo baru yo. Yang sing anyar jembatan yo. Heeh. Ya wes. Aku melu nimbrung oleh kan. Ya udah Udah. mereka siapa sih? Ya udah. Silakanlah turun. Iya, kasih. Bukan begitu, cuma dia izin nongkrong di sini. Oh, sorry. Kira nih Bang mau turun. Aku juga pengen belajar. Bedok banget lu Banyumasnya kurang. Bedok banget lu Banyumasnya. Si anak-anak ini paling 15 tahun usianya. Di Tanjung dia pas keluar Pejagan tol itu loh. Soalnya saya kalau denger Bang Zuma debat itu kayaknya tegas banget gitu, makanya saya fansnya. Masya Allah. Tapi fans tak kirim itu loh, apa itu telur asin nih ke Makassar. Sampai di sini menggeram. Kenapa diturunin Burama? Ya lucu itu. Di Tanjung dia. Dulu waktu aku masih sopir. Pemainnya nang Kemurang Wetan lah, hari nyong Kemurang. Tapi Pak De bisa ya? Ya bisa baik nyong ngomong Banyumasan bisa baik lah. Orang babake nyong ki wong babak tirine wong Banyumas. Ini ora iso ya. Alah paling juga Pak De yang ngerti sendiri. Bener. Enggak bener. Enggak Pak De ngomongnya bagus itu. Inyong kencot. Ngerti ora? Ora iso. Ngerti lah.
Ojo ngomong ngono, meletek-meletek dewek. Meletek-meletek dewek. Mbak kayune kayak dimek-mek dan meletek dewek nyung. Dan heran nyung mbak kayune kayak dimek-mek meletek dewek loh. Apa artinya tuh? Anu apa? Saya ini itu masih bahasa Jawa, itu masih bahasa Iya. Jawa. Ayu, Purwokerto, Cilacap, Banyumas, Kebumen, ada Jogja itu masih ngapak semua. Tegal. Ya silakan minta permintaan yang mau mualaf silakan naik-naik. Ya, yuk. Kalau sudah sampai Jogja, nah itu bahasanya sudah bahasa Jawa halus. Nah bergeser ke selatan gitu ya, sudah mulai masuk ke timur-timuran itu udah Surabaya-Surabayaan. Nah itu udah mulai itu keras gitu. Sudah mulai ada cok gitu. Iya. Ada nggak Koniki ini? apa sih Bang Hadi? cok? Ada Ya nggak omongnya tambeng koniki. Jawa Bugis? Nggak ada. Mela kalau deka. Ya. Pura lu ke mantre. Kalau mantre songkol bagana. Kalau mulai cembe. Dia pernah wajain rena. Nah, atau melisu-lisu. Oh itu bahasa Bugis logat Jawa gitu maksudnya. Iya. Tapi mau boleh aja mereka kalau lepaman itu mumu. Buset. Ngerti nggak itu lepat di umum Pade? Tahu saya. Artinya itu Pade apa itu? Lepat di tak tampol congormu. Lucu. Bahasa Makassar di logat Jawa keren bagus itu. Bisa aja. Tak tampol congormu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Purwokerto, waduh, lucu juga nih orang Jawa. Tapi ada bahasa Bugis Jawa sama apa itu? 3 angka. Apa itu? Bahasa Jawanya ya iya, bahasa Bugisnya ya iya. 3 huruf. Iya. Huruf awalnya A. Ayam. Bukan. 3 huruf. Manuk. 3 huruf bahasa Jawanya iya, bahasa Bugisnya iya. Oh, ASI. ASU. Orang Jawa juga. Orang Oh Jawa itu juga anu, iya. asu. Itu artinya sama. Sama Bugis juga. Bugis juga asu juga. Iya. Iya. Sama. Nah kalau manuk beda. Kalau Bugis tuh manuk itu ayam. Oh, itu sama di Kalimantan, manuk ayam. Ayam. Kalau di Jawa manuk Batak itu juga bukan. iya kayaknya, Batak manuk juga kayaknya. Kalau Jawa manuk itu burung. Burung. Oh, Kalau manuk Bapak beda lagi. Kalau Makassar manuk itu dewa. Dewek itu apa tuh? Dewekan sendirian. Bahasa Bugis apa itu? Meletek dewek gitu. Apa yang Pecah sendiri. Banyak mengalih-alih. Yang mau mualaf ini siapa namanya ya? Abraham. Mako. Ini di bawah yang mau mualaf siapa? Mako. Mako katanya Mako. Coba naikkan Mako. Tapi namanya Islam kok. Gak apa-apa, coba aja dulu. Siapa tahu udah ganti nama. Kayak Mustafa kemarin. Kita siapa dulu Abraham. Kita turunkan Abraham ya. Jangan dulu, siapa dulu dong. Abraham, selamat subuh. Iya, subuh. Kristen apa Muslim Pak? Gak tahu. Hah? Bang Andi yang jawab. Kaget aku, dia nggak tahu dirinya. Bapak ini sudah tua tapi suka ngelawak ya. Bapak sudah tua, giginya tinggal 2. Aku masih live loh, jangan dulu nyanyi ya. Masih sempat lucu-lucu. Pak Abraham. Iya. Muslim Kristen Pak? Masih pusing. Waduh, Masya Allah. Pusing deh. Pusing gimana? Bagus ini. Tadinya apa tadinya?
belum ada yang jelas, semua dipelajari. Enggak, tadinya agama Anda apa? Sampai sekarang belum ada dianut. Di KTP? Belum ada KTP sampai sekarang. Umurmu berapa? Wah, bener-bener nggak punya Makassar ini. 34. Nggak punya KTP. Ada aja. Iya. Perantau. Oh, di mana kini merantau kah? Di mana kini? Kupang. Oh, di Kupang. Tapi asal Gini aja, gini. Di Kupang. Bang Andi. Iya. Pak Abraham, orang tuanya dulu nikah apa itu? Ya. Pakai prosesi apa waktu orang tua nikah? Tolotang. Tolotang. Dua. Satu Islam, satu keturunan Tionghoa. Satu Islam, satu keturunan Tionghoa. Gimana sih ini? Iya. Maksudnya? Anda dari Sidrap ya, Abraham ya? Bu, Sulawesi Barat. Oh, Mamuju. Iya. Polewali Mandar. Oh, Polewali Mandar. Apa sekarang Pebo yang itu tahu? Makanya pusing. Saya ndak ikut mama, enggak ikut bapak juga. Emang bapak agamanya apa, bapak? Bapak masih Islam, mama masih ada darah dari Toraja. Jadi gini, saya nanya darah. Ini Islam. Jadi daerah situ namanya Polewali Mandar itu memang dekat dengan Tanah Toraja. Jadi lewat gunung itu memang budayanya ada bersenggolan dikit. Jadi di antara Islam dan Tanah Toraja di sana memang. Di sana 50 Islam dengan non juga sih, Bang. Iya. Tapi mereka di sana itu toleransinya agak kebablasan memang sih. Iya. Gitu. Saya boleh tanya, Bang, ini? Boleh. Selama ini saya pelajari agama mama sama bapak kan. Saya sih belum menemukan yang mana cocok untuk saya, kan begitu. Dari tadi saya dengar bincang-bincang sudah setengah jam ya. Saya sih ada dalam hati yang mana ya yang benar sebenarnya sih. Dalam hati memihak kemana, Bang? Saya banyak bergaul sama teman-teman Islam sampai sekarang. Karena saya lihat itu apa ya, bukan karena bagusnya, bukan. Artinya ada sesuatu yang tidak tersembunyikan, saya lihat kalau teman-teman Islam begitu. Yang mau saya tanyakan sekarang langsung sama Bang Zuma ini. Bagaimana saya bisa memilih agama yang benar-benar itu dari menurut saya itu betul-betul agama yang saya yakini, bagaimana kira-kira menurutnya? Ya, cuman Anda yang tahu, karena itu keyakinan. Izin Deng, Bang Handi, ada yang mau mualaf katanya, gimana itu? Di dulu, Pak Abraham dulu sebentar ya. Oke, ini bagus lanjut. juga ini sama saudara kita nih. Lanjut. Sabar ya, Bang, di bawah. Ya, sabar ya di bawah dulu. Sempat yang di bawah mendesak, boleh saya diturunin, Bang? Enggak usah, Anda dulu sebentar. Anda Ya, sebenarnya boleh. cenderung kemana sih, Bro? Ke bapak kah apa ke ibu kah? Sampai sekarang Mas belum sih, masih 50-50. Boleh saya tanya, Bang? Boleh. Anda pilih agama yang masuk akal atau agama yang modal imani saja? Nah, di situ saya pusing, Pak. Ketika Anda beragama yang yang hanya modal imani saja, maka akal Anda harus parkir. Tetapi ketika Anda beragama yang masuk akal Anda main, akan sinkron dengan agama itu. Akal Anda tidak terkalahkan. Pilih mana? Akal ya, akal lah. Pilih agama yang sesuai akal. Betul. Agama yang sesuai akal itu hanya Islam.
Kristen agama tidak sesuai akal. Adam yang makan buah, lo yang nanggung dosanya. Mau? Masuk akal enggak itu? Tidaklah, Mas. Nah, tidak masuk akal. Ajaran Islam, kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Loh, Anda yang berbuat, Anda harus bertanggung jawab. Masuk akal enggak? Oh, tidak masuk akal lah. Loh, enggak masuk akalnya? Maksudnya apa? Anda yang berbuat kejahatan, Anda yang menanggung akibatnya. Masuk akal enggak? Masuk akal, masuk akal. Nah, Anda nyuri, Anda yang dipenjara. Ya benar. Kalau saya nyuri, Anda yang dipenjara, itu baru nggak masuk akal, oke? Ya, iya benar. Nah, makanya Mas, orang tua begini kemarin bilang, Mama tidak suruh ke dia, Bapak juga tidak suruh ke dia, cari habitatnya, gitu. kayak Islam agama yang masuk akal. Itu salah satu konsep keselamatan saja udah saya tunjukkan tadi. Adam makan buah, kamu kena getahnya. Padahal Adam gak izin sama kamu. Hei Abraham, aku mau makan buah, boleh enggak? Kalau kamu ngomong boleh, bisa kamu nanggung dosanya. Kamu kan gak dimintain izin sama Abraham. Ngapain kita harus nanggung dosanya Adam? Betul enggak? Iya, benar-benar. Keselamatan. Keselamatan itu di dalam Islam dengan cara kita berusaha. Anda ingin kaya, Anda harus rajin bekerja. Harus ada pengorbanan. Siapa yang berkorban? Diri kita sendiri. Nah, kalau di Kristen Anda ingin selamat, Tuhan harus dibunuh untuk menebus dosamu. Masuk akal enggak? Iya. Masuk akal enggak Bang itu Bang? Tidak masuk Supaya akal. Anda selamat, yang bikin aturan harus dibunuh. Karena aturan itu yang bikin Tuhan. Ketika manusia tidak mampu lagi melakukan hukum-hukum Tuhan, Tuhan yang bikin aturan harus dibunuh. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal, Bang. Enggak masuk akal. Di Islam tidak seperti itu. Tuhan memberi aturan kepada manusia. Ketika manusia tidak sanggup tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka dia mendapat sanksi. Kalau dia sanggup melakukan peraturan Tuhan, dia akan dapatkan pahala. Masuk akal? Masuk akal. Oke, apalagi yang ditunggu? Itu agama yang masuk akal hanya Islam, lainnya no. Oke, saya inbox Tuhan baru wujud atau tidak. Saya inbox sebentar Pak ya, soalnya ada yang mau naik ini saya lihat juga. Enggak, gini aja bro, kita satu kampung ini ya, kita dari Sulawesi Selatan sama. Saya tahu karakter kita, saudara kita dari Tanah Toraja, bagaimana ada hubungan sosial budaya dengan tapi bukan mandarnya di kota ya, yang bergeser ke selatan dikit ya. Iya benar. Ya, terutama ke arah yang jalan rusak, apa lupa saya namanya, nyebrang, ada penyeberang melewati Enrekang itu, jembatannya udah bagus nggak tuh? Nah disitulah gitu ya, paham saya. Oke. Bentar Bang Andi, Bang Abraham ingin syahadat sekarang atau nanti-nanti? Belum Bang. Nah, kalau belum turun dulu, ini ada yang mau syahadat, jangan kita tunda. Iya baik Bang, terima kasih waktunya. Turun dulu. Abraham besok malam naik sini lagi ya. Minta Abraham besok naik sini lagi. Kalau ada apa-apa hubungi kami di sini ya. Boleh. Di follow Abraham. Di follow ya. Siap. Izin follow ya. Siap. Abraham ya. Siap. Baik, ditunggu. Dewa nih, ingat Dewa. Kita satu kampung ini bro, jangan sampai lu salah arah. Satu kampung kita, oke? Dori. Ya Dori, Anda Dori benar. Kalemin suaranya Pak Ade tidak bisa. Memang karakter saya seperti itu. Ya, jangan merubah. Disuruh saya merubah karakter nggak bisa. Memang saya begini, saya nggak ingin jadi orang lain. Wah, Pak Sugi sekarang kalem, bagus, mantap. Saya nggak butuh pujian. Memang begini karakter saya, oke? Oke. Ya Pak Abraham, kamu dibawa dulu, jangan kemana-mana. Kamu monitor dibawa aja dulu. Jangan kemana-mana, ntar naik lagi. Oh ini hujater, kalau ini mah bukan mukadin, bukan mau mualaf, bukan. Coba ini hujater ini orang. Coba Tadin, apa yang mau dilakuin di sini? Mekah. Emang boleh yang mualaf di TikTok.
Apa? Memang boleh yang mualaf di TikTok? Boleh. Emang ada ajarannya kayak gitu? Ajaran apa? Emang ada larangannya? Mualaf di TikTok. Emang ada larangan mualaf di TikTok? Ini Hujater Bang Handi, Bang Handi Hujater. Tadi diskusi sama Dewa sebentar, dia menghujati Islam. Turunin Burama, turunin, nggak penting, kita yang mau mualaf kita naikkan. Hujater ini. Mualaf juga bilang bukan mualaf. Nggak penting. Burama, udah turunin. Siapa yang mau mualaf silakan minta. Ini yang disebut namanya Vicky nggak ada di daftar ini, nggak ada Vika, nggak ada. Mana Vika? Silakan permintaan Vika. Tuh lihat pada tuh, dia komen di bawah ketawa, ya kan? Tadi barusan ngehujat dia, ngehujat di roomnya siapa? Logika. Aja. Diskusi sama Dewa, udah kejang-kejang dia. Si M Tardin ini. Coba yang mana Vika? Oh ya, Mako. Coba ini siapa ini? Selamat pagi, Mako. Selamat pagi, Kak. Ya, Islam Kristen Bang? Islam, Kak. Oh Islam. Ya mau mualaf atau bukan? Tapi Islam. Iya, maksudnya saya Islam tapi mau nanya, Kak. Enggak, yang mau mualaf ini dicari. Vika namanya Vika. Nggak apa-apa, kasih kesempatan dulu sebentar dia. Silakan dulu Mako. Sambil dicari Bunda. Iya. Silakan Mako. Itu aja Bunda, Bang Ucok udah tidur atau enggak sama Bunda blokir. Kalau tidur turunin aja. Kecuali kalau bersuara. Bang Ucok masih monitor Bang Ucok. Sama Bunda blokir. Bunda. Halo? Bunda blokir Bang Ucok. Enggak ada suara ya? Turunin dua-duanya, turunin. Bukan kita ini ya, tidak. Kecuali kalau ada suara. Ban Juma. Ya, silakan. Bunda Rama, Bang Ucok sama Bunda blokir. Bunda blokir tidur. Tidur, turunin. Bismillah. Ya, lanjut. Abraham kalau bisa naikkan lagi Abraham, biar dia denger. Ya, naikkan. Begini Bang, aku mau nanya Bang. Iya Bang, silakan Bang. Kan kalau emang kan ini Islam, tapi kok kenapa ada ajaran lain kok Bang? Gimana? Bisa kalau bicara pakai logat daerahku karena lagi ini. Apa sih? Apa orang mana logat? Orang mana? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh Makassar, ya udah pakai logat Makassar sama Bang Jumas itu. Oh ya, begini Bang, ini kan Islam, tapi kan ada juga yang Islam, tapi menurutku dah beda ajaran ada sama yang Islam ini, kayak beda. Islam apa yang beda Bang? Nggak ada dia, nggak ada. Nggak mau mualaf, nggak ada. Kalau biarin dulu Brahma. Di mana kau di Makassar ini kah? Di mana kau di Makassar kah? Di bagian Bulukumba. Aku? Iya. Oh Bulukumba. Iya. Kalau ada ajaran Islam, kalau dia mengaku Islam, tapi ajarnya di luar Islam, ya bukan Islam. Iya. Tapi kalau yang ngaku saja. Tapi kalau Islam ini Bang, dia tidak bisa tidak bisa nggak biasa ya apa namanya? Apa? Acara syukuran, tidak mau. Oh, nah itu nggak masalah itu Bang, itu bukan pada hal yang pokok itu, nggak masalah, nggak perlu dibahas itu Bang. Itu nggak mau syukuran, nggak mau hajatan gitu kan? Iya. Itu nggak menyebabkan orang masuk neraka kok, nggak masalah itu, nggak usah dibahas itu. Oh iya Bang. Ya, nggak masalah saya sendiri orangnya ya. Saya nggak mau syukuran, tapi kalau saya diundang ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri memang nggak menjalankan itu, nggak masalah itu Bang, nggak ada masalah itu, nggak penting itu dibahas Bang. Oh iya, cuma ingin tahu aja dah. Iya. Saya memang nggak syukuran, saya nggak pernah saya hajatan. Tapi kalau suruh mimpin tahlil, jagonya Bang, nggak usah perlu baca buku tahlil, saya sanggup itu Bang. Saya biasa mimpin tahlil, tapi saya memang nggak jalankan. Tapi ini lagi Bang, ada yang setiap malam Jumat baca doa tapi kayak menutup dari sekitar ini sih, dari warga, ya tertutup lah Bang.
Itu maksudnya gimana? Nah, itu saya nggak tahu bang, belum pernah lihat saya bang. Kasus-kasus itulah udahlah. Yang penting gini aja Mako, kalau kau menjadi seorang muslim, kau harus punya guru. Jangan ikut-ikutan. Iya betul. Gitu ya. Jangan Yang ikut-ikutan. penting itu Islam itu sesuai dengan hadis dan Quran, udah. Itu bang. Di luar itu bukan Islam. Oke? Oh iya. Iya. Ya udah. Oke. Jangan kau tambah-tambah. Oke? Iya. Udah dulu ya, Dek ya. Iya. Makasih bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi mungkin diumumkan lagi. Alif 02 ini sekte apa? Oh iya, mau diumumkan dulu nih teman-teman kita ya. Iya. Julius ya? Iya, betul. Oh ya, jadi teman-teman ya, untuk yang ingin berbagi bersama saudara kita Julius yang sedang mengalami problem ya beliau itu nggak live selama ini begitu, membutuhkan uluran tangan kita, bentuknya apapun. Yang ingin berbagi, berpartisipasi, nanti bisa menghubungi channel saya, nomor saya ada di sana. Saya akan memberikan koneksi langsung sama beliau. Intinya adalah mari kita bersinergi, berjamaah bersama, meringankan beban saudara kita. Kira-kira itu bahasa sederhananya ya. Begitu formatnya dari saya Bang Juma. Iya, begitu juga teman yang ada di Zulkifli Mabas. Bagi yang ingin mendukung ya perjuangan saudara kita Ko Julius, silakan melakukan dukungan dengan mentransfer ke rekening atas nama Muhammad Haikal di BSI. Ada nomor rekeningnya kemarin, ditampilkan juga di channel, di konten yang kemarin. Bisa disebutkan bahkan nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Burama. Nggak bisa. Itu anak-anak lonte itu bisa diblokir enggak itu? Bapak jahat, biarin aja Pak. Ya. Anak lonte itu bisa diblokir enggak itu? Dia itu fitnahnya ngeri itu. Memfitnah polisi lagi itu. Emang polisi bisa dibayar? Bahaya ini omongannya orang bawah ini. Polisi itu profesional bro. Tidak ada berbayar ke polisi ya. Bahaya kau fitnah polisi, kau ditangkap nanti polisi kau itu. Orang sakit jiwa nih bro. Udah nggak apa-apa. Jadi silakan teman-teman ya, yang ingin nanti meminta nomor rekeningnya Ko Julius, nanti bisa hubungi saya. Namanya M Haikal, Bank BSI. Nomornya nggak bisa disebut di sini gitu. Oke, itu aja sih. Lanjut. Coba Ustadz Alif kita kasih kerjaan deh. Ustadz Alif coba di absen yang baru masuk. Ustadz Alif, Scorpion sama Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan teman-teman di sini. Saya setiap live Bang Zuma saya selalu mengikutin. 9 hari yang lalu saya sudah syahadat. Masya Allah. Ya, tadinya saya Kristen. Masya Allah. Alhamdulillah. Di Bunga Bakung GBI di daerah Depok. Cuma yang saya masuk akal, Bang Zuma ngomong Tuhan itu manusia, berarti selama ini aku menyembah manusia. Dan lagi Yesus itu diutus sama Bapa, sedangkan Yesus menyembah Bapa. Saya secara logika berpikir berarti Yesus menyembah Tuhan. Berarti Yesus ini aku anggap nabi, kayak Nabi Muhammad juga. Cuma Nabi Muhammad dikasih wahyu dan dijadikan nabi setelah besar. Sedangkan Yesus memang anak Tuhan, tapi dia kan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dan dari situ saya berpikir 2 hari, 3 hari, saya berpikir begitu setiap live acara di TikTok ini saya selalu mengikutin. Malahan saya ngomong sama saudara saya, coba deh belajar tentang Islam.
siapa tahu kita dapat hidayah. Tapi ada yang pro dan kontra ya, biasa kan, karena begini, Kristen kita Kristen keturunan dari bapak Kristen, ya kita Kristen gitu kan. Tapi kalau ibu saya, bapak saya Islam, mungkin saya Islam, tapi saya sudah menemukan jalan saya. Saya mungkin bisa diperhatiin Bang Zuma, siapa di sini kan, ustadz-ustadz, saya selalu typing, saya selalu mengikutin, berjam-jam saya mengikutin, karena saya nyaman di room ini. Itu aja saya mau sampaikan. Dan lagi kalau ada masukan bimbingan rohani buat saya, karena saya belum bisa sholat, saya sudah beli buku tuntunan sholat, saya pengen dibimbing. Begitu Bang Zuma dan Ustadz Sugi dan yang lain-lain. Masya Allah. Oh, itu pesan saya tadi Bang ya, kalau sudah Islam nggak boleh lagi mengakui atau meyakini, bahkan mengatakan tidak lagi anak, Bang ya. Tidak lagi. Malahan istri saya Katolik sekarang sudah mau mualaf juga. Allahu Akbar, alhamdulillah. Cuma begini Bang, saya mau tanya ya. Dulu waktu saya di Kristen, saya mentato badan saya kan nggak ada masalah. Cuma saya pernah tanya sama Ustadz, kalau badan bertato kita ngambil air wudhu nggak sah. Apakah betul itu Bang? Kalau memang dihapus, waduh banyak sekali. Gini Bang, yang tidak boleh itu ketika kita sudah tahu hukum. Ya, sudah tahu hukum, bertato itu dilarang. Dilarang di dalam Islam, tapi nekat. Nah, maka konsekuensinya seperti itu, harus dihapus itu. Tetapi ketika Anda mentato itu kan Anda masih Kristen. Ya. Langsung mendapat hidayah. Artinya Anda belum tahu, belum ngerti aturan Islam. Ya nggak masalah Bang. Nggak ada masalah Bang. Aman. Ada saudara saya yang Christian Print, malah Print, Kang Andre, wah itu tatoan tangannya itu. Apa kita suruh hapus? Enggak. Karena dia melakukan sebelum Islam. Ya. Nah gitu Bang ya. Boleh saya bertanya sama Bang Zuma? Bang Zuma ini kan setiap bulan saya selalu ngikutin. Saya senang dengar suaranya jernih, bening kayak gitu ya. Masya Allah. Saya sekarang kan baru belajar sholat. Saya sudah baru bisa Al-Fatihah. Apakah sholat maghrib, isya, Jumatan kita nggak bisa membaca ayat-ayat itu, cuma bisa baca Al-Fatihah aja, apakah diterima sholat kita? Silakan Bang Juma. Iya, kalau seorang mu'alaf Bismillahirrahmanirrahim dalam taraf belajar diterima. Oh diterima. Iya kan? Kecuali kalau sudah lama Islam, Al-Fatihah aja terus, rukun-rukun yang lain tidak ditunaikan, ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau orang masih status belajar, namanya belajar dari tidak tahu, ada proses kemudian sampai tahu, ya itu nggak masalah. Kita serahkan kepada Allah. Itu yang penting. Jangan itu aja terus sampainya bangkokan. Iya. Saya sekarang sudah hafal Kul huwallah wahad, itu saya sudah Bang, bukan kul huwallah. Kul huwallah. Kul huwallah wahad, Allahu somad, itu sama Al-Fatihah saya baru hafal. Setiap saya sholat Jumat, saya cuma baca itu. Iya. Ketika kita berjamaah itu, kita nggak baca apa-apa, nggak apa-apa Bang. Ikut imam aja udah. Yang penting niat. Misalnya sholat duhur kan belum bisa Arabnya, misalnya saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, bisa. Karena belum bisa Arabnya, boleh. Terus habis itu diem udah, dengerin aja. Cuma begini Bang, di keluarga ada pro dan kontra, biasa lah ya, ada pro dan kontra dalam keluarga ya. Cuma saya abaikan aja kan, yang menjalani saya, ya kan. Begitu kan. Dan lagi masuk surga juga nggak bareng-bareng kan, tergantung amal ibadah kita kan. Saya nggak bisa adik saya masukin surga, tergantung amal adik saya juga kan, begitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja pro dan kontra itu kan, itu Bang.
Nah, saya jujur, ini jujur, saya Muslim bukan karena Bang Zuma, cuma apa yang diceritain Bang Zuma itu masuk akal buat saya, ya. Bukan karena Bang Zuma saya Islam, tapi apa yang diceritain Bang Zuma sangat masuk akal. Saya setiap malam di mana Bang Zuma, saya selalu hadir ngikutin. Padahal saya kerja pagi ya, kadang kesiangan, tapi saya senang aja. Begitu. Jadi begitu aja ya, Bang Zuma. Bang dari Tiongkok ya. Teman-teman di sini saya izin turun. Saya setiap malam saya selalu mengikuti. Gitu. Bang dari Tiongkok ya, Depok ya. Saya keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa. Kalau ada waktu nanti kita ketemu Bang, saya di Jakarta. Siap Bang. Tolong bimbing saya Bang. Ya. Tolong bimbing saya. Terakhir silakan salami Bang Zuma lagi Bang. Ya, itu aja saya ucapin sama Bang Zuma, terima kasih dengan acara live ini kan selama ini. Sama-sama Bang. Ya. Barakallah. Istiqomah ya. Ya Bang. Cuma itu tadi saya mohon bimbingan dari abang-abang kan. Tuh. Ya, salam sama ibu istri ya. Ya, oh iya, begini Bang Zuma. Saya mau cerita Bang Zuma sedikit, minta waktu 1 menit ya. Lama boleh Bang, nggak apa-apa Bang. Enggak. Gini, istri saya kan Katolik ya. Saya tanya sama istri saya ya, Tuhan kamu Yesus atau Bapa di surga? Yang kita percaya Bapa di surga, bukan Yesusnya. Tapi kok beda-beda ya? Agak Kristen ya, ada yang percaya Tuhannya Yesus. Tapi kalau kamu, saya percaya Bapa di surga, bukan Yesus. Begitu Bang. Itu istri saya sendiri yang ngomong. Jadi pesan saya satu Bang, untuk Anda Bang. Ketika istri Anda belum mualaf, Anda belum bisa berhubungan dengan istri. Berhubungan gitu. Oh gitu Bang. Gitu Bang. Hukumnya zina itu Bang. Ya, kebetulan istri saya kan di Gading Serpong Bang ya. Kan kita punya rumah di sana. Saya kan kerja di Depok. Jadi saya ngekos di Depok di sini kan. Jadi kita ketemu seminggu sekali Bang. Jadi kalau memang itu tidak boleh ya saya nggak lakukan sebelum dia mualaf. Tapi insya Allah dalam waktu dekat dia mau mualaf. Alhamdulillah. Ya, amin ya Rabbal. Nanti kalau ada waktu istri saya sudah mualaf, kalau diizinkan saya naik sama istri saya di room ini. Amin. Masya Allah. Bang, saudara Pak Hari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 9 hari. Saya kan selalu typing. Saya sudah selalu typing di sini. Saya mualaf Bang Zuma, saya mualaf, sering typing di sini. Saya selalu ngikutin. Cuma untuk naik saya malu kan, dalam arti nanti ditanya agama saya nggak ngerti kan. Ya enggak lah Bang, maksud kita tanya agama kalau baru mualaf. Ya begitu aja Bang ya, saya izin turun. Saya selalu mengikutin ini. Salam sehat semua Bang Zuma dan lain-lain ya. Ya sama-sama Bang. Yuk, assalamualaikum. Saya turun Bang, saya turun. Apabila ada Bang, apabila ada kesulitan apapun tentang bagaimana ingin belajar Islam, jangan lupa hubungi kami. Boleh Bang. Kontaknya Bang apa di sini Bang? Kontak boleh, tulis nomor saya. Ya saya tulis Bang. Ya. Saya ambil itu HP satu lagi Bang ya. Iya. Setelah mengambil nomor saya akan konekkan ke Bang Zuma, Ustadz Sugi, Ustadz Alif, semua Ustadz yang lain gitu. Boleh Bang, sudah saya catat Bang, ini saya sudah siap. Ya, jadi tambahnya jangan ditulis ya, 081. 081. Ya Bang. Tambahnya jangan 2877. 2877 ya Bang. Tambah 4-nya 3 kali. 444. Iya. Tambah 9 2 kali. 9. Ya Bang. Ya, itu aja. Oke, saya catat Bang ya. Saya catat, saya izin turun dulu. Mungkin ada yang mau naik, mau menanyakan tentang apa, tentang Islam. Saya turun dulu Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ya, bukan cuma di TikTok aja.
ternyata di bawah rumput, di bawah tanah banyak juga yang mualaf, ya Allah. Memang kalau gini ya Pak Dea, memang kalau ini ya, saya tidak nambahin tidak kurang ini ya. Kalau adik kita ini Zulkifli Mabas yang bicara, memang bergetar itu. Penghuni-penghuni kubur juga bergetar itu semua itu. Kalau itu adikmu, kalau itu adikmu, kalau sama saya keponaanku karena manggil saya Pak Ade dia. Iya, masa enggak sia-sia loh aku sekolahin dia itu. Masa sekolah tidur. Tapi ya bagi teman-teman yang ingin ke Makassar ya, Pak Ade Sugi berangkat tanggal 3 insya Allah. Haji Tony akan bergabung tanggal 6 berangkat karena tanggal 5 beliau sampai Jakarta dari Bangkok. Rencana insya Allah saya akan percepat deh gitu. Tuan Hendra dari tadi ternyata termute loh. Tuan Hendra udah ada di sana. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan saja merapat di Makassar. Kita akan reuni akbar. Teman-teman yang ada di Makassar, teman-teman MCA yang mau jumpa-jumpa lagi bersama dengan guru-guru kita, silakan ngumpul kita di Rumah Hobbit Bolagi. Rencananya Bang Hendra itu nanti balik tanggal 10 katanya. Mau tinggal berlama-lama di Makassar, belajar bahasa Makassar baru pulang. Teman rencana Arematia juga silakan Diun. Iya, termasuk teman-teman Arimatea yang mau ikut gabung di Bolangi silakan, karena Bang Hendra ini adik kita ini rencananya mau buka cabang di Makassar. Serius beliau. Tadi sudah seharian bersama dengan Petalumpu juga. Masya Allah. Iya. Ya, untuk saudara-saudara yang di Makassar, kalau mau jumpa saya jangan lupa bawa gula kopi ya. Oh, kemarin udah banyak tadi. Pasti datang itu. Ya, teman-teman yang ada di Makassar, jumpa kita. Ini lebih besar daripada yang kemarin ya, karena ini iyalah. Kemarin cuma kita berdua, berempat. Ini rame ini. Masya Allah, tanpa ada rencana ya Bang Andi, tiba-tiba berangkat. Perasaan saya itu tahun depan lah gitu. Ternyata Allah menentukan lain. Saya coba udah negosiasi dengan siapa itu, Brother Jia, mudah-mudahan bisa merapat ya. Terus saya coba bernegosiasi dengan yang ada di Pulau Batam juga, mudah-mudahan. Saya coba bernegosiasi ya orang-orang yang kita anggap gitu, insya Allah akan merapat. Ustadz Unggul juga insya Allah. Ya semuanya deh ya. Bang Andi berangkat tanggal berapa? Saya berangkat kurang lebih pas orang mau pulang Pak. Jadi tanggal 10 saya sampai. Jadi saya 2 jam aja dia baru pulang. Lambimu bener ngomong. Oke, disapa dulu Bang Edi. Halo Bang Edi, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Dia Kristen. Muslim Kristen Bang? Aku Kristen KTP Bang. Tuh, janganlah Bang, kalau mau jadi Kristen tulen lah yang betulan. Nanti yang masuk surga cuma KTP-mu aja, gimana coba? KTP nggak punya agama Bang. Loh kan ada tulisannya agama Kristen gitu kan? Ya, kan ditulis doang. Buku kalau ditulisin agama masuk KTP, masuk surga nggak? Oh enggak juga sih. Ya makanya. Ya silakan Bang. Apa yang mau debat Bang? Di Sduk Capil jadinya bahas KTP-nya. Abang Sugi ini terlalu pintar dia. Gimana? Abang Sugi ini suka bercanda ini. Oh iyalah. Lanjut. Salam damai Bang Sugi. Ya, bercanda itu lebih bagus Bang daripada jadi pecandu. Itu lagi. Pecandu apa dulu Bang? Ya, jangan pecandu menuangkan anak orang. Di sini info Ustaz Uki ya, silakan. Bahaya itu.
Ya udah kalau gitu saya tutup dulu untuk Andi Sulaiman Channel ya. Saya waktunya harus istirahat. Besok pagi saya harus aktivitas siang nih. Gitu ya. Maklum lah, kejar setoran nih. Terima kasih buat semuanya ya Anda di Andi Sulaiman Channel. Terima kasih, selamat pagi. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Suara Pak Desuki mirip Kasino, pemain film. Wah, ada. Pak Edi, Kristen KTP ada yang mau